Tetangga sebelah rumahku punya 5 anak laki-laki. Anak sulungnya difabel dan tak ada yang mau menikah dengannya, tapi aku bersikeras menikahinya. Di malam pertama kami, dia mengeluarkan sesuatu yang membuatku terdiam membisu. Namaku Kinasih. Saat itu usiaku genap 32 tahun, bukan perawan tua, tapi juga tidak lagi muda untuk terlalu pemilih, seperti kata tante-tanteku. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah toko bahan bangunan di kota kecil, pekerjaan stabil, penghasilan cukup untuk hidup, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Orang-orang melihatku sebagai perempuan yang baik dan manis, hanya saja sedikit keras kepala dalam urusan asmara. Keras kepala di sini bukan berarti bandel, tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku pernah menjalin hubungan selama 4 tahun, dan ketika kami bersiap untuk menikah, dia malah menikahi orang lain. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi percaya pada janji-janji seperti aku akan menjagamu seumur hidup. Aku hidup lebih santai, memilih untuk sendiri, merawat orang tuaku, bekerja, pergi ke pasar di akhir pekan, dan sesekali berkumpul dengan teman-teman. Hidupku mengalir tenang seperti air di kolam, sampai akhirnya aku pindah ke sebuah rumah kecil di samping rumah keluarganya. Rumah itu dikenal oleh semua orang di kampung, bukan karena kaya, tapi karena punya banyak anak laki-laki. 5 anak laki-laki, mendengarnya saja sudah terasa ramai. Setiap kali ada acara selamatan atau kumpul-kumpul, seluruh gang menjadi riuh seperti ada pesta. Tapi yang paling banyak dibicarakan orang bukanlah jumlah anak laki-lakinya, melainkan anak sulungnya. Namanya Daniswara, orang-orang memanggilnya Mas Daniswara yang difabel. Kakinya cacat sejak kecil, membuatnya sulit berjalan dan harus menggunakan tongkat. Cara berjalannya sedikit miring ke satu sisi, tidak sampai harus terbaring di tempat tidur, tapi juga tidak bisa melakukan pekerjaan berat seperti orang normal. Mungkin karena itu, meskipun usianya sudah lebih dari 35 tahun, dia masih belum menikah. Di kampung, orang-orang membicarakan berbagai hal, ada yang bilang keluarga itu beruntung punya 5 anak laki-laki yang nantinya akan membantu orang tua. Ada juga yang menggelengkan kepala, banyak anak laki-laki tapi yang sulung cacat, sama saja kehilangan satu tenaga kerja. Terdengar kejam, tapi begitulah cara orang-orang tua di kampung berbicara, terus terang dan apa adanya. Saat aku baru pindah, aku hanya tahu sebatas itu. Kadang-kadang saat lewat, aku melihatnya duduk di teras depan, memegang buku dan menulis sesuatu dengan sangat tekun. Pernah sekali aku menyapanya, dia hanya mengangguk ringan tanpa berkata apa-apa. Kukira dia pendiam atau malu dengan orang asing. Sampai suatu sore saat hujan turun. Hari itu aku pulang kerja terlambat, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Aku tidak membawa jas hujan, jadi aku berteduh di bawah atap teras rumahnya. Dia sedang duduk di sana seperti biasa. Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Masuk saja ke teras biar tidak basah, di luar sana kena cipratan air." Suaranya dalam dan pelan tapi jelas, tidak seperti yang kubayangkan, lirih atau terbata-bata. Aku masuk dengan sedikit canggung. "Iya, terima kasih, Mas." Dia mengangguk lalu kembali menunduk ke bukunya. Sesaat kemudian, karena penasaran aku melirik, di buku itu ada angka-angka tapi bukan catatan biasa, ada tabel, kolom-kolom, terlihat seperti buku pembukuan. Aku bertanya, "Mas seorang akuntan?" Dia mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Bukan, saya menerima jasa pembukuan untuk toko-toko kecil di pasar." Aku terkejut. "Anda mengerjakan semuanya sendiri?" "Iya. Mereka memberikan nota, saya yang merekapnya di rumah." Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi di dalam hatiku mulai muncul perasaan aneh, bukan kasihan, tapi kagum. Seseorang dengan keterbatasan fisik tidak bisa bekerja jauh, tapi tetap mencari cara untuk menghasilkan uang dengan otaknya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Sejak hari itu, setiap kali pulang kerja, jika melihatnya duduk di teras, aku akan berhenti untuk menyapa dan berbincang sebentar. Awalnya hanya sebatas, "Sudah makan siang, Mas?" atau "Hari ini panas sekali ya," tapi perlahan obrolan kami menjadi lebih panjang. Aku baru sadar dia sama sekali tidak pendiam, hanya saja dia tidak suka berbicara hal-hal yang tidak penting. Ketika berbicara, perkataannya sangat berisi, ada awal dan akhirnya. Pernah sekali aku mengeluh padanya tentang pelanggan yang sulit di toko. Setelah mendengar ceritaku, dia hanya berkata satu kalimat, "Orang menjadi sulit karena mereka takut kehilangan uang." Selama kita transparan, kita tidak perlu takut.
Terdengar sederhana, tapi membuatku berpikir seharian. Perlahan-lahan aku terbiasa dengan rutinitas singkat setiap hari, berdiri di depan teras rumahnya dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Tanpa janji, tanpa niat khusus, tapi itu menjadi kebiasaan tanpa kusadari. Sementara itu, di kampung mulai terdengar bisik-bisik. Si Kinasi itu sepertinya sudah tidak laku, makanya sering mengobrol dengan Daniswara. Iya, laki-laki normal banyak. Kenapa malah memilih yang cacat? Kelihatannya saja baik, pasti ada maunya. Aku tidak mendengar langsung kalimat-kalimat itu, tapi ayahku pernah menceritakannya saat pulang ke rumah, nadanya khawatir sekaligus marah. Hati-hati, nanti jadi omongan orang. Aku hanya tersenyum. Biarkan saja orang mau bilang apa, aku tidak melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya aku juga pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa nyaman di dekatnya? Mengapa obrolan dengannya membuat hatiku lebih ringan dibandingkan dengan obrolan ramai bersama teman-temanku? Pernah sekali aku bertanya langsung padanya, "Mas sedih tidak kalau orang-orang membicarakan Mas seperti itu?" Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja sedih, tapi lama-lama terbiasa." Dia mengatakannya dengan sangat ringan, seolah sedang membicarakan orang lain, tapi aku mendengarnya dengan perasaan sesak. Lalu suatu hari terjadi sesuatu, hari itu ada acara selamatan di rumahnya. Seluruh keluarga berkumpul, keempat adiknya sudah berkeluarga semua, rumah menjadi penuh sesak sehingga mereka duduk sampai ke halaman. Aku sedang di rumah ketika ibunya datang, "Nak, ayo ikut makan, biar ramai, kita kan tetangga." Aku merasa tidak enak, tapi akhirnya datang juga. Begitu masuk, aku merasakan suasana yang berbeda, bukan ramai dan gembira, tapi sedikit tegang. Saat makan, salah satu adik iparnya nyeletuk, "Nanti kalau bagi warisan, kita harus hitung baik-baik ya, kan Mas Daniswara juga tidak punya istri dan anak." Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang tenang, semua orang terdiam beberapa detik. Mas Daniswara tetap duduk di sana tanpa berkata apa-apa, hanya diam-diam mengambil makanan. Ibunya berkata pelan, "Kamu ini bicara apa? Ayo makan." Tapi yang lain menimpali, "Aku kan bicara yang sebenarnya, Bu, biar nanti tidak jadi masalah." Aku menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya aku melihat sorot matanya tidak lagi tenang. Tatapannya kosong, tidak marah, tidak sedih secara terang-terangan, melainkan semacam penerimaan pasrah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Seseorang hanya karena tidak punya istri dan anak, karena cacat, dianggap tidak punya hak di keluarganya sendiri. Keesokan paginya, aku pergi ke rumahnya, dia masih duduk di teras seperti biasanya. Aku berdiri di hadapannya, tanpa basa-basi aku berkata langsung, "Mas mau menikah?" Dia menatapku, tertegun. Setelah beberapa saat, dia bertanya balik, "Kamu serius atau bercanda?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku serius." Dia terdiam sangat lama, begitu lama sampai aku mengira dia tidak akan menjawab. Lalu dia berkata, "Saya tidak berani memikirkannya." Aku menatap lurus ke matanya. "Lalu bagaimana jika ada yang mau menikah dengan Mas?" Kali ini dia tidak langsung menjawab. Dia menatapku sangat lama, tatapan yang membuatku sedikit gemetar, tapi aku tidak berpaling. Akhirnya dia berkata perlahan, "Orang itu pasti sangat pemberani." Aku tersenyum tipis. "Aku tidak begitu pemberani, aku hanya merasa Mas pantas mendapatkannya." Kalimat itu, jika kuingat lagi sekarang, aku merasa diriku saat itu benar-benar nekat. Seminggu kemudian, aku memberitahu orang tuaku bahwa aku ingin menikah dengannya. Rumahku seperti meledak. "Kamu ini kenapa? Banyak laki-laki lain, kenapa memilih dia? Apa kamu tahu betapa susahnya hidupmu nanti?" Aku tidak membantah, hanya berkata satu kalimat, "Aku tidak butuh orang yang sempurna, aku butuh orang yang memahamiku." Akhirnya, setelah pertentangan dan banyak air mata, orang tuaku diam, tidak sepenuhnya setuju, tapi juga tidak lagi melarang. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tidak mewah, tidak ada pesta besar, hanya makan tengah keluarga, beberapa kerabat, dan beberapa tetangga. Di hari pernikahan, aku mendengar banyak bisikan. "Anak ini pasti sudah tidak waras, atau mungkin karena kasihan, pasti ada udang di balik batu." Aku mendengar semuanya, tapi anehnya aku tidak merasa sakit hati, aku hanya merasa tenang. Mas Daniswara berdiri di sampingku, tangannya memegang tongkat tapi punggungnya tegak. Untuk pertama kalinya aku melihatnya seperti seorang pria sejati, bukan lagi Mas Daniswara yang cacat seperti yang orang-orang sebut.
Malam pertama, kamar kecil kami sudah dirapikan. Tidak ada mawar, tidak ada lilin, hanya ada sebuah ranjang kayu, sebuah meja, dan sebuah lemari tua. Aku duduk di ranjang, hatiku sedikit berdebar, bukan karena urusan suami istri, tapi karena semuanya terjadi begitu cepat. Dia masuk, menutup pintu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan ke meja, membuka laci. Aku memperhatikannya, sedikit penasaran. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, lalu berbalik dan meletakkannya di hadapanku. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu terlebih dahulu. Suaranya berbeda dari biasanya, tidak lagi tenang dan dalam, tapi sedikit berat. Jantungku berdebar lebih kencang. Ada apa? Mas? Dia tidak langsung menjawab. Dia membuka kotak itu, di dalamnya bukan uang, bukan emas, melainkan setumpuk dokumen tebal. Dia menatapku sangat lama lalu berkata, "Setelah kamu melihat semua ini dan masih ingin tinggal, barulah aku berani memanggilmu istri." Aku mengulurkan tangan mengambil tumpukan dokumen itu, hatiku tiba-tiba terasa sedikit dingin. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat, aku hanya tahu bahwa pada saat itu, hidupku mulai berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aku masih ingat dengan jelas perasaanku saat itu. Tanganku yang memegang tumpukan kertas itu terasa dingin, seolah itu bukan kertas biasa melainkan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku. Kamar kecil itu sunyi senyap. Di luar, suara obrolan adik-adiknya masih terdengar samar-samar, tapi di dalam sini hanya ada aku dan dia, bersama dengan kotak kayu dan tumpukan kertas yang terasa berat di tanganku. Aku menatapnya sekilas. "Ini apa, Mas?" Dia tidak langsung menjawab. Dia menarik kursi dan duduk, sedikit menunduk, kedua tangannya saling bertaut, suaranya menjadi sangat rendah. "Kamu baca saja dulu, nanti kita bicara." Kalimat itu tidak membuatku lebih tenang, malah sebaliknya membuat jantungku berdebar semakin kencang. Aku membuka tumpukan kertas itu. Halaman pertama adalah sertifikat hak milik tanah. Nama pemilik, Daniswara. Aku sedikit tertegun. Aku ingat jelas selama ini semua orang di kampung bilang keluarganya tidak punya apa-apa yang istimewa, hanya keluarga besar yang hidup pas-pasan. Tapi di sertifikat ini, luas tanah yang tertulis tidaklah kecil. Aku membalik ke halaman berikutnya. Dokumen lain adalah perjanjian penyertaan modal. Nama investor, Daniswara. Jumlah uang yang tertera di sana membuatku menahan napas. Aku tidak salah baca. Aku memeriksanya sekali lagi. Bukan puluhan juta, tapi ratusan juta rupiah. Bagi orang di kampung, angka itu sangat besar. Aku menelan ludah, melanjutkan membalik halaman. Halaman berikutnya adalah fotokopi buku tabungan. Nama pemilik rekening, Daniswara. Saldonya membuat tanganku gemetar. Aku tidak tahu bagaimana harus menggambarkannya, hanya saja di kepalaku saat itu. Semua yang pernah kuketahui tentangnya tiba-tiba jungkir balik. Pria yang dianggap seluruh kampung tidak menghasilkan uang, hanya berdiam di rumah, cacat dan tidak ada yang mau menikahinya, ternyata memegang sejumlah uang yang mungkin belum tentu dimiliki oleh banyak orang normal seumur hidup mereka. Aku mengangkat kepala menatapnya. "Mas, ini, aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku." Dia masih menunduk, tidak menatapku. Lanjutkan membacanya. Suaranya masih datar, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah dia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang sudah lama ia takuti. Aku menarik napas dalam-dalam, melanjutkan membalik halaman. Tapi di halaman keempat, aku berhenti. Itu bukan dokumen aset, itu adalah sebuah perjanjian dengan tanda tangannya dan nama seorang perempuan. Aku menatap lekat nama itu. Amara. Aku membacanya dalam hati, tapi entah kenapa hatiku terasa sesak. Aku melihat isinya. Itu adalah kesepakatan untuk bersama-sama menyetorkan modal untuk membuka sebuah toko. Tapi baris terakhir membuatku sulit bernapas. Dalam hal salah satu pihak menikah, kepemilikan akan dibagi kembali sesuai proporsi. Aku berhenti, tidak bisa membaca lebih lanjut. Aku mengangkat kepala menatap lurus ke arahnya. "Mas pernah punya pacar?" Dia diam. Keheningan itu bukanlah sebuah sangkalan. Tenggorokanku terasa kering. "Orang ini, kan?" Aku menunjuk nama di kertas. Kali ini dia mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi, hanya sebuah anggukan. Tapi rasanya lebih berat dari 1000 penjelasan. Di kepalaku saat itu muncul serentetan pertanyaan. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia menyembunyikannya?
Di mana orang itu sekarang? Masih adakah hubungannya dengan Mas? Dan yang terpenting, apa posisiku dalam semua ini? Aku meremas tumpukan kertas di tanganku. Jelaskan. Suaraku tidak keras tapi tegas. Dia mengangkat kepala menatapku untuk pertama kalinya sejak aku mulai membaca. Matanya tidak menghindar tapi juga tidak nyaman. Seperti seseorang yang sudah pasrah akan disalahpahami. Dia menghela napas panjang. Itu cerita 10 tahun yang lalu. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Dia melanjutkan dengan suara pelan, setiap kata diucapkan dengan hati-hati. Waktu itu kakiku belum separah sekarang, aku masih bisa berjalan normal, hanya sedikit pincang. Aku mendengarnya dengan perasaan yang semakin berat. 3 tahun bukanlah hubungan yang main-main. Dia melanjutkan, dia tidak peduli aku cacat atau tidak, setidaknya itu yang dia katakan di awal. Selama aku rajin, hidup dengan baik, itu sudah cukup. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia. Dan aku waktu itu benar-benar percaya. Aku menatapnya tanpa menyela. Dia melanjutkan. Aku mulai menerima jasa pembukuan untuk toko-toko kecil. Dia membantuku mencari klien. Perlahan-lahan kami punya sedikit uang, kami berdua mengumpulkannya untuk membuka sebuah toko kecil. Aku mengerti sekarang, dokumen-dokumen yang kupegang ini berasal dari masa itu. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, suaranya lebih rendah. Tapi kemudian, kecelakaan itu terjadi. Aku mengepalkan tanganku. Dia tidak perlu menjelaskan detailnya, aku sudah bisa menebak. Kakiku menjadi lebih parah, tidak bisa banyak berjalan, tidak bisa berdiri lama. Pekerjaan yang dulu bisa kulakukan, sekarang menjadi sangat sulit. Dia menatap kakinya lalu menatapku lagi. Saat itu toko mulai untung, tapi aku tidak bisa lagi mengelolanya secara langsung, hampir semuanya kuserahkan padanya. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melanjutkan, suaranya tidak lagi tenang, dia berubah. Sebuah kalimat yang sangat singkat, tapi aku paham. Awalnya jarang menjenguk, lalu beralasan sibuk, kemudian mengatakan aku tidak lagi cocok dengan pekerjaan itu. Aku menggigit bibir, aku tidak mau bertanya tapi tetap harus bertanya. Lalu bagaimana, Mas? Dia tertawa. Kali ini jelas sebuah tawa getir. Lalu dia meminta putus. Ruangan kembali hening. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia melanjutkan, suaranya datar seolah menceritakan kisah orang lain. Dia bilang tidak mau menghabiskan hidupnya dengan orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalimat itu seperti sebuah tamparan, bukan untuknya, tapi untukku. Karena aku tahu di luar sana juga banyak orang yang berpikir seperti itu. Dia menatapku, menurutmu itu masuk akal? Aku tidak bisa menjawab. Dia tidak menunggu jawabanku. Setelah itu dia ingin mempertahankan toko itu, katanya akan mengembalikan modal bagianku nanti. Aku setuju. Aku melihat tumpukan kertas di tanganku, tapi sepertinya tidak seperti itu, kan? Dia mengangguk. Dia tidak mengembalikannya. Aku mengepalkan tanganku erat. Bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena dia pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakannya dengan sangat tenang, tapi aku mendengarnya dengan perasaan marah. Bukan marah untuknya, tapi marah pada cara orang bisa memperlakukan satu sama lain seperti itu. Dia melanjutkan. Setelah itu aku tidak menuntut, tidak meminta, aku memulai lagi dari awal. Aku menatapnya tak percaya. Mas tidak melakukan apa-apa? Dia menggelengkan kepala, aku tidak mau memperpanjang masalah. Lelah. Aku tidak tahu harus memujinya karena berjiwa besar atau menyalahkannya karena terlalu baik. Tapi aku mengerti, ada orang yang ketika sudah lelah, mereka hanya ingin melepaskannya. Dia menunjuk tumpukan kertas itu, yang kamu lihat itu adalah hasil yang kukumpulkan setelahnya. Aku melihat lagi tumpukan kertas itu, setiap lembar adalah keringat, kerja keras, dan mungkin juga luka-luka yang tidak pernah ia ceritakan. Dia menatapku, suaranya menjadi berat. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku takut. Aku bertanya pelan. Takut apa? Dia menatap lurus ke mataku, takut kamu berpikir aku menikahimu karena butuh seseorang untuk atas nama. Kalimat itu benar-benar membuatku terdiam, bukan karena dokumen-dokumen itu, tapi karena pemikirannya. Aku tiba-tiba mengerti, dia tidak menyembunyikannya dariku karena masa lalunya, tapi karena dia takut disalahpahami sekali lagi. Dia melanjutkan, aku tidak ingin kamu memasuki pernikahan ini dengan kesalahpahaman. Aku berdiri diam,
Di kepalaku saat itu bukan lagi tentang angka-angka, bukan lagi tentang nama perempuan itu, melainkan gambaran seorang pria yang pernah ditinggalkan, pernah diremehkan, dan sekarang masih takut terluka lagi. Aku meletakkan tumpukan kertas itu, menatapnya, lalu aku menanyakan sebuah pertanyaan yang aku sendiri tidak tahu mengapa aku menanyakannya. Mas masih mengingatnya? Dia tidak menghindar. Ada sebuah jawaban yang sangat jujur tapi tidak membuatku sakit. Dia melanjutkan, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku diam. Dia menatapku, sorot matanya untuk pertama kalinya melembut. Aku mengingatnya untuk mengingatkan diriku sendiri betapa lemahnya aku dulu. Hatiku terasa berat, bukan karena sedih, tapi karena mengerti. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini tidak lagi seberat sebelumnya. Aku melihat kotak kayu itu, melihat tumpukan kertas, lalu menatapnya. Dan aku tahu jawabanku akan menentukan segalanya. Tapi yang paling mengejutkanku bukanlah apa yang telah dia katakan, melainkan diriku sendiri. Karena di dalam hatiku saat itu sama sekali tidak ada niat untuk pergi. Hanya saja aku butuh satu jawaban lagi, sebuah jawaban yang jika dia katakan, maka pernikahan ini tidak akan lagi sesederhana yang kupikirkan di awal. Aku menarik napas lalu bertanya, apa ada hal lain yang Mas sembunyikan dariku? Dia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya membuat jantungku berdebar lagi. Karena aku tahu jawaban yang akan datang inilah yang benar-benar akan membuatku harus memilih. Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku, tapi caranya diam justru membuatku merasakan lebih jelas dari kata-kata manapun, bukan menghindar, tapi dia sedang mempertimbangkan apakah harus mengatakannya atau tidak. Ruangan saat itu begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku tidak mendesaknya, juga tidak berpaling, aku hanya duduk di sana menunggu. Sesaat kemudian, dia menghela napas pelan, ada. Hanya satu kata, tapi membuat hatiku seolah jatuh. Aku mengepalkan kedua tanganku. Tentang apa? Dia menatapku, sorot matanya kali ini tidak lagi setenang sebelumnya, ada sedikit kekhawatiran. Aku takut kalau aku katakan, kamu akan menyesal. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku sama sekali tidak ringan. Aku sudah menikah denganmu. Kalaupun harus menyesal, aku harus tahu jelas aku menyesal karena apa. Dia mendengarku lalu mengangguk pelan. Kemudian dia berdiri, berjalan ke lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia membuka lemari itu dan mengeluarkan sebuah map lain yang lebih tipis dari tumpukan kertas tadi. Dia kembali dan meletakkannya di hadapanku. Lihatlah yang ini. Aku menatapnya sekilas lalu membukanya. Halaman pertama adalah fotokopi dokumen, tapi kali ini bukan aset, melainkan rekam medis. Nama pasien, Dani Suara. Aku sedikit tertegun. Aku tahu kakinya cacat, tapi tidak pernah bertanya lebih dalam. Kukira itu hanya akibat dari kecelakaan sederhana. Tapi ketika aku membaca baris diagnosisnya, tenggorokanku terasa tercekat. Cedera tulang belakang yang mempengaruhi kemampuan motorik jangka panjang. Aku membalik ke halaman berikutnya. Kemungkinan pemulihan rendah. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku menatapnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana. Aku melanjutkan membaca. Halaman terakhir ada catatan kecil. Kemungkinan fungsi fisiologis terpengaruh, perlu pemantauan lebih lanjut. Aku berhenti, tidak membaca lagi. Aku tidak perlu membaca lebih lanjut. Ruangan terasa sesak. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di sana, yang ku tahu kepalaku saat itu kosong. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku terlalu mengerti. Aku meletakkan map itu, menatapnya. Maksudmu? Aku tidak menyelesaikan kalimatku. Dia mengerti. Dia mengangguk. Aku tidak yakin bisa menjadi suami dalam arti yang sebenarnya. Suaranya sangat tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuatku sakit. Aku menatapnya, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Lalu kenapa Mas tidak bilang dari awal? Dia tersenyum tipis, menurutmu kalau aku bilang dari awal, kamu masih akan setuju menikah denganku? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu saat itu mungkin aku akan ragu, bukan karena aku egois, tapi karena aku manusia. Aku juga punya keinginan yang sangat normal. Sebuah keluarga yang utuh. Seorang anak, kehidupan seperti orang lain. Dia melihatku diam. Dia melanjutkan, aku tidak ingin menipumu, tapi aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan. Kalimat itu membuatku merasa sesak. Bukan karena dia egois,
tapi karena dia sudah terlalu lama hidup dalam perasaan ditolak. Ini mungkin pertama kalinya ada orang yang secara sukarela memilihnya, dan dia tidak berani kehilangannya. Aku memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Di luar suara tawa adik-adiknya masih terdengar, kehidupan berjalan normal, hanya di dalam ruangan ini, segalanya telah berbeda. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Bukan aku merasa jijik. Bukan aku ingin pergi, tapi aku sedang berdiri di hadapan sebuah pilihan yang tidak pernah kubayangkan. Aku bertanya pelan, "Mas pernah berpikir untuk tidak akan menikah?" Dia mengangguk, "Pernah. Aku pikir aku akan hidup seperti ini selamanya." Aku kembali menatapnya. "Lalu kenapa setuju menikahiku?" Dia menatapku sangat lama lalu berkata, "Karena kamu tidak menatapku dengan tatapan kasihan." Kalimat itu membuatku terdiam. Dia melanjutkan, "Kamu berbicara denganku seperti orang normal, tidak menghindar, tidak berpura-pura peduli." Aku tidak ingin kehilangan perasaan itu. Aku mendengarnya dan hatiku melunak. Tapi masih ada satu hal yang belum bisa kulewati. Aku bertanya, "Bagaimana dengan anak?" Dia tidak menghindar. "Mungkin tidak akan punya." Aku memejamkan mata. Jawaban itu sudah kuduga, tapi ketika mendengarnya langsung dari mulutnya, rasanya tetap berbeda. Lebih nyata, lebih berat, aku duduk diam. Entah berapa lama, dia tidak mendesak, dia juga tidak memberi penjelasan lebih, hanya berdiri di sana menunggu. Caranya menunggu bukan memaksa, melainkan siap menerima keputusan apapun dariku. Aku membuka mata, menatapnya. "Mas pikir aku akan pergi?" Dia tersenyum tipis. "Mungkin." Aku bertanya lagi. "Lalu jika aku pergi, apa Mas akan menyalahkanku?" Dia menggelengkan kepala. "Tidak." Sebuah jawaban yang sangat cepat. Tanpa berpikir, tanpa ragu. Aku menatapnya, merasakan sesuatu di dalam hatiku. Sakit sekaligus hangat. Sakit karena keadaannya, hangat karena dia tidak ingin menahanku dengan ikatan. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Jarak di antara kami saat itu sangat dekat. Aku menatap lurus ke matanya. "Mas Daniswara." Dia sedikit tertegun. Mungkin ini pertama kalinya aku memanggil namanya dengan begitu jelas. Sejak kenal Mas sampai sekarang, aku tidak pernah menganggap Mas sebagai orang cacat. Dia tidak berkata apa-apa. Malam ini pun aku tidak berpikir begitu. Dia sedikit mengerutkan kening. Aku melanjutkan dengan suara pelan, "Aku hanya sedang berpikir, apakah aku cukup sabar untuk hidup bersama orang yang tidak sempurna." Dia menatapku, sorot matanya menjadi dalam. Aku tersenyum tipis. Tapi kalau dipikir-pikir, aku juga tidak sempurna. Dia sedikit terkejut, aku juga pernah gagal dalam cinta, pernah salah percaya pada orang, juga pernah ingin menyerah. Aku menghela napas, jadi, dua orang yang tidak sempurna tinggal bersama, mungkin malah cocok, kan? Entah kenapa, setelah mengatakan itu, aku merasa lega. Dia masih menatapku tanpa berkedip. "Aku tidak bisa janji apa-apa," katanya. "Aku tidak butuh janjimu." Jawabku cepat. "Aku hanya butuh kamu tidak lagi menyembunyikan apapun dariku." Dia mengangguk. Kali ini anggukannya lebih mantap. Aku melihat keranjang lalu kembali menatapnya. Soal yang itu, aku sedikit ragu tapi akhirnya tetap berkata, "Kita jalani saja." Dia menghela napas pelan. Sebuah helaan napas yang kurasakan penuh kelegaan. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena aku tidak berpaling. Malam pertama kami tidak seperti cerita manapun yang sering diceritakan orang. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada momen romantis. Hanya ada dua manusia yang duduk berdampingan, berkata jujur satu sama lain, dan memutuskan untuk tidak saling meninggalkan. Kami berbaring. Masih ada sedikit jarak di antara kami, tapi bukan lagi jarak keraguan, melainkan jarak saling menghormati. Aku menoleh padanya. "Mas sudah tidur?" Dia menjawab pelan. "Belum." Aku tersenyum tipis. "Aku juga." Kami berdua diam. Sesaat kemudian, dia berkata, "Terima kasih." Aku tidak langsung menjawab, aku hanya berkata satu kalimat yang sangat sederhana, "Jangan sampai membuatku menyesal saja, ya." Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur nyenyak, bukan karena khawatir, tapi karena aku tahu mulai besok hidupku akan memulai sebuah perjalanan yang sama sekali baru. Sebuah perjalanan yang tidak seperti orang lain. Dan aku juga tidak menyangka bahwa ujian pertamaku tidak datang darinya,
melainkan dari keluarganya sendiri. Dan itu dimulai keesokan paginya. Keesokan paginya, aku terbangun saat fajar baru menyingsing. Sinar matahari menyelinap melalui celah jendela menerangi kamar kecil kami. Segalanya masih sama seperti semalam, hanya perasaan di hatiku yang terasa berbeda. Di sampingku, Mas Daniswara masih berbaring diam, bukan tidur lelap, tapi seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku menoleh menatapnya sejenak lalu perlahan bangkit. Semalam kami tidak banyak bicara lagi, tapi perasaan di antara kami tidak lagi canggung. Bukan cinta yang membara, melainkan semacam kesepakatan aneh, seolah kami berdua baru saja menandatangani komitmen tak tertulis. Aku turun dari ranjang, merapikan rambutku, lalu membuka pintu dan keluar. Begitu keluar ke halaman, aku sudah mendengar suara obrolan di dapur. Suara perempuan, suara laki-laki, saling bersahutan, tidak keras, tapi jelas sedang membicarakan sesuatu. Kukira itu para adik iparku. Aku belum sempat melangkah turun, ibunya sudah melihatku. "Sudah bangun, Nak? Ayo sarapan." Suara beliau lembut, tapi sorot matanya sedikit menyelidik. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu." Aku masuk ke dapur, meja makan sudah siap. Adik-adik lelakinya sudah pergi entah kemana, hanya tersisa 3 perempuan. Mbak Ratih, istri dari adik ketiga, menatapku dari atas ke bawah lalu tersenyum sinis. "Tidur nyenyak semalam, Mbak?" Caranya menekan kata Mbak terdengar biasa, tapi aku merasakan sedikit ketidaksukaan. Aku tetap menjaga suaraku tetap lembut, "Lumayan, Dik." Dia tertawa. "Baguslah. Di rumah ini semua orang gampang tidur." Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi entah kenapa aku merasa ada maksud tersembunyi. Aku tidak menjawab, hanya duduk. Satu lagi. Istri dari adik bungsu bernama Laras, ikut menimpali. "Mbak kan baru di sini, pasti belum terbiasa. Rumah ramai, isinya laki-laki semua, nanti Mbak capek loh." Aku tersenyum. "Keluarga ramai kan seru, Dik." Mbak Ratih tertawa kecil. "Seru sih seru, tapi juga harus tahu diri." Kalimat itu kali ini bukan lagi sindiran. Aku mengangkat kepala menatapnya. "Maksudnya tahu diri itu bagaimana, Dik?" Dia tidak menghindar. "Ya, di rumah ini dari dulu urusan harta, masalah besar kecil, semuanya dibicarakan oleh adik-beradik. Bahkan baru, mungkin sebaiknya cari tahu dulu." Aku mengerti sekarang, mereka bukan sedang mengobrol biasa, tapi sedang memberiku peringatan. Aku tidak marah, juga tidak merasa terhina, hanya merasa sedikit lucu. Aku meletakkan mangkukku perlahan. "Maksudmu, aku tidak boleh ikut campur urusan keluarga, begitu?" Dia tertawa. "Aku tidak bilang begitu, tapi setiap orang harus tahu posisinya masing-masing. Kalau dulu, mungkin aku akan diam saja. Tapi setelah semalam, aku tidak mau diam lagi." Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku masih sangat tenang. "Posisiku adalah istri dari Mas Daniswara, kakak tertua di sini. Apa itu cukup untuk duduk di sini?" Suasana di dapur menjadi tegang. Mbak Ratih sedikit terdiam. Mungkin dia tidak menyangka aku akan menjawab selugas itu. Ibu mertuaku berdeham pelan. "Sudah, ayo sarapan." "Kenapa jadi tegang begini?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu sejak saat itu, hubungan antara aku dan para adik iparku tidak lagi sederhana. Selesai makan aku berdiri untuk membereskan piring. Tidak ada yang menyuruh, tapi aku melakukannya. Bukan karena ingin mencari muka, tapi karena aku pikir aku sudah menjadi bagian dari keluarga, jadi bekerja adalah hal biasa. Tapi saat aku baru memegang tumpukan piring, Mbak Laras berkata, "Sudah, Mbak, biar kami saja." Suaranya terdengar sopan, tapi sorot matanya tidak ingin aku menyentuhnya. Aku mengerti, mereka tidak butuh bantuanku, mereka hanya butuh aku tidak ikut campur. Aku meletakkan piring itu. "Baiklah, aku keluar sebentar." Aku berjalan ke halaman. Mas Daniswara sedang duduk di sana seperti biasa dengan buku catatannya. Dia menatapku dan bertanya pelan, "Di dapur aman?" Aku tersenyum tipis, "Aman." Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Kalau ada apa-apa, bilang saja." Aku menggeleng, hanya masalah kecil. Dia tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu dia mengerti. Duduk di sampingnya sejenak. Hatiku menjadi lebih tenang, tapi perasaan tadi masih ada. Aku bertanya, "Mas sering diperlakukan seperti ini?" Dia langsung mengerti. Dia tersenyum tipis, "Sudah biasa."
Dua kata itu terdengar ringan tapi berat. Aku menatapnya, Mas tidak merasa terganggu? Dia mengangkat bahu. Awalnya iya, tapi lama-lama rasanya tidak perlu dipikirkan. Aku menghela napas, aku belum terbiasa. Dia menoleh menatapku, kamu tidak perlu terbiasa. Aku sedikit terkejut. Dia melanjutkan. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan mereka. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena aku tidak setuju, tapi karena aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Seseorang yang selalu sabar, selalu diam seperti dia, ternyata punya pemikiran yang begitu jernih. Aku menatapnya, merasa seperti baru saja memahami sisi lain dari dirinya. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, dari dalam rumah terdengar suara seorang pria. Mas, itu adalah adik keduanya. Bagas. Dia keluar, menatapku sekilas lalu beralih ke Mas Daniswara. Bapak memanggil Mas untuk bicara. Mas Daniswara mengangguk. Iya. Dia berdiri, berjalan masuk dengan tongkatnya. Aku tidak ikut, tapi aku punya firasat. Pembicaraan itu tidak akan sederhana. Benar saja, sekitar 15 menit kemudian, dia keluar. Wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Aku berdiri. Ada apa, Mas? Dia menatapku. Diam beberapa detik lalu berkata, Bapak mau membagi tanah. Aku sedikit tertegun. Membagi bagaimana? Dia menghela napas. Bapak bilang, sekarang semua adik sudah berkeluarga, jadi mau dibagi yang jelas biar nanti tidak ada sengketa. Aku mengangguk, kalau begitu kan biasa saja. Dia menatapku. Tapi bagianku. Dia tidak melanjutkan. Tapi aku mengerti. Aku bertanya, ada masalah dengan bagian Mas? Dia tersenyum getir. Bapak mau memberikannya lebih sedikit. Aku mengepalkan tanganku. Lebih sedikit itu berapa? Dia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya cukup untuk membuatku paham. Bukan sedikit, tapi sangat sedikit hingga tidak adil. Aku merasakan sesuatu bergejolak di dalam hatiku, bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi rasa tidak nyaman yang sangat jelas. Aku bertanya, alasannya? Dia menunduk. Bapak bilang, aku tidak punya istri dan anak, jadi tidak butuh banyak. Aku berdiri diam. Kalimat itu sama persis dengan yang diucapkan adik iparnya kemarin. Hanya saja kali ini datang dari ayahnya sendiri. Aku menatapnya, dia tidak menatapku. Aku bertanya, suaraku rendah. Lalu Mas bagaimana? Dia tersenyum tipis. Kalau kamu bertanya pada diriku yang dulu, aku akan bilang ya sudahlah. Terserah saja. Aku menatapnya, menunggu. Dia mengangkat kepala, menatap lurus ke arahku. Tapi sekarang aku tidak mau lagi. Jantungku berdebar pelan. Dia melanjutkan, bukan karena uang. Dia berhenti sejenak, tapi karena aku tidak mau kamu ikut dirugikan. Kalimat itu membuatku terkejut. Aku tidak pernah berpikir dia akan melibatkanku dalam masalah ini. Aku tersenyum tipis. Aku tidak peduli soal itu. Dia menggeleng. Aku peduli. Suaranya tidak keras, tapi sangat mantap. Aku menatapnya, melihat di matanya bukan lagi kepasrahan seperti sebelumnya, melainkan sebuah tekad. Aku bertanya, lalu Mas mau melakukan apa? Dia tidak langsung menjawab, dia melihat ke dalam rumah, tempat ayahnya berada. Lalu dia berkata perlahan, aku akan bicara baik-baik. Aku mengangguk, aku ikut denganmu. Dia sedikit terkejut. Kamu? Aku tersenyum. Aku kan istrimu. Dia menatapku, sorot matanya terasa hangat, tapi aku tidak tahu bahwa keputusanku untuk ikut dalam pembicaraan itu akan menjadi langkah pertama yang menarikku ke dalam serangkaian peristiwa yang tidak pernah kubayangkan, dan orang yang membuat segalanya menjadi paling tegang bukanlah ayahnya, melainkan seseorang yang paling tidak kuduga di rumah ini. Aku mengikuti Mas Daniswara masuk ke dalam rumah, hatiku tidak gentar, tapi juga tidak bisa dibilang sepenuhnya tenang. Suasana di ruang tamu saat itu lebih berat dari yang kubayangkan. Ayahnya, Pak Wibowo, sedang duduk di kursi kayu besar, di depannya ada cangkir teh yang masih mengepul. Keempat adiknya juga sudah ada di sana. Yang paling menarik perhatianku adalah mereka semua diam seolah sedang menunggu sesuatu. Begitu melihatku masuk bersama Mas Daniswara, tatapan para adik ipar dari luar pintu langsung mengikut. Tanpa perlu dikatakan, aku tahu mereka sedang menunggu untuk melihat apa yang akan kulakukan. Aku menarik kursi dan duduk di samping Mas Daniswara. Tidak ada yang mempersilakan, tapi aku tidak butuh itu. Pak Wibowo menatapku sekilas,
matanya sedikit menyipit, lalu beralih ke Mas Daniswara. Menantu baru juga ikut campur urusan rumah? Suara beliau tidak keras, tapi cukup untuk menciptakan tekanan. Sebelum aku sempat bicara, Mas Daniswara sudah angkat bicara. Dia istriku, dia berhak mendengar. Pak Wibowo tidak langsung bereaksi, hanya mendengus pelan. Mendengar ya mendengar, tapi bicara atau tidak itu urusan lain. Aku paham. Ini bukan sekadar obrolan keluarga biasa, melainkan perebutan posisi. Mas Daniswara tidak bertele-tele. Bapak bilang mau bicara soal pembagian tanah, aku ingin dengar yang jelas. Pak Wibowo meletakkan cangkir tehnya. Iya, Bapak katakan sekarang biar jelas. Beliau memandang berkeliling seolah memastikan semua orang mendengarkan. Di rumah ini ada 5 anak laki-laki, Bapak dan Ibu sudah tua, tidak hidup selamanya. Jadi lebih baik dibagi dari sekarang biar rapi. Semua orang mengangguk-angguk. Beliau melanjutkan, 4 yang lain masing-masing dapat 1 bagian yang sama. Beliau berhenti sejenak lalu menatap lurus ke arah Mas Daniswara. Bagianmu akan lebih sedikit. Ruangan hening, tidak ada yang terkejut. Seolah mereka sudah tahu sebelumnya. Aku menoleh ke arah adik-adiknya, tidak ada yang protes, bahkan ada yang sedikit menunduk, menghindari tatapan. Aku beralih ke Mas Daniswara. Dia masih duduk tegak, tidak bereaksi keras, hanya bertanya, lebih sedikit itu berapa? Pak Wibowo menjawab singkat, setengahnya. Aku mendengarnya dan hatiku memanas. Setengahnya, bukan sedikit, tapi memotong setengah hak dari anaknya sendiri. Mas Daniswara terdiam beberapa detik. Alasannya? Pak Wibowo menatapnya, suaranya mantap. Kamu tidak punya istri dan anak, dulu begitu, nanti juga belum tentu. Kalimat itu seperti pisau, tidak perlu berteriak, tidak perlu sinis, tapi sangat menyakitkan. Aku menoleh ke arah Mas Daniswara, kulihat tangannya mengepal pelan, tapi dia tetap menjaga suaranya tetap tenang. Sekarang aku sudah punya istri, Pak Wibowo tersenyum sinis, ya Bapak sudah hitung juga, tapi kamu harus mengerti, adik-adikmu itu masih harus menanggung keluarga, membiayai anak, sedangkan kamu, mengurus diri sendiri saja sulit. Kalimat itu membuatku tidak bisa diam lagi. Aku meletakkan tanganku di meja, pelan tapi jelas. Pak, semua mata di ruangan tertuju padaku. Aku menatap lurus ke Pak Wibowo. Saya mohon izin bicara. Beliau sedikit mengerutkan kening. Menantu baru sudah berani sekali, ya. Aku tidak tersenyum. Saya tidak berani, saya hanya ingin semuanya jelas. Suasana menegang. Mas Daniswara menyentuh tanganku pelan, seolah mengingatkanku untuk tetap tenang, tapi aku tidak berhenti. Saya paham Bapak ingin adil, tapi cara pembagian ini tidak adil. Salah satu adiknya, Bagas, angkat bicara. Mbak, ini urusan keluarga kami. Aku menoleh padanya, tetap dengan suara lembut. Sekarang saya juga bagian dari keluarga. Dia terdiam. Aku kembali ke Pak Wibowo. Bapak bilang Mas Daniswara tidak punya tanggung jawab membiayai anak, tapi dia tetap anak Bapak. Pak Wibowo menatapku, sorot matanya mulai menajam. Saya tidak menyangkal, tapi setiap orang punya keadaan masing-masing. Aku mengangguk. Benar, setiap orang punya keadaan masing-masing. Aku menatap lurus ke arahnya. Lalu, apa keadaan Mas Daniswara? Beliau tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan, suaraku melambat, dia cacat bukan karena pilihannya, bukan karena dia malas, tapi karena kecelakaan. Ruangan sunyi senyap. Dia tidak bisa menikah sebelumnya, bukan karena dia tidak baik, tapi karena orang lain tidak cukup berani. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arahnya. Dan sekarang dia sudah punya istri, yaitu saya. Aku tidak berbicara dengan suara keras, tapi setiap kata terdengar jelas. Kenapa dia harus menerima lebih sedikit? Tidak ada yang bersuara. Adik-adiknya mulai saling pandang. Ada yang terlihat tidak nyaman, ada yang mulai berpikir. Pak Wibowo berkata perlahan, kamu bicaranya bagus, tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Aku mengangguk. Iya. Kalau begitu saya mau tanya satu hal pada Bapak. Beliau tidak menjawab. Aku bertanya, jika salah satu dari 4 adik lainnya nanti mengalami musibah dan tidak bisa menghasilkan uang lagi, apa Bapak akan membaginya ulang? Pak Wibowo diam. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena tidak mau menjawab. Aku melanjutkan. Atau siapa yang sehat dapat banyak, siapa yang lemah dapat sedikit? Kalimat itu membuat suasana ruangan menjadi sangat berat. Bagas mengerutkan kening.
Maksud Mbak apa? Aku menatapnya. Maksudnya, jika besok kamu mengalami musibah, kamu juga akan diberi bagian lebih sedikit. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku kembali ke Pak Wibowo. Bapak bilang pembagian ini agar nanti tidak ada sengketa. Aku merendahkan suaraku. Tapi cara pembagian inilah yang menjadi bibit sengketa. Pak Wibowo menatapku, sorot matanya sedikit berubah. Tidak lagi sepenuhnya kesal, melainkan mulai mempertimbangkan. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara lain terdengar. Wah, bicaranya hebat sekali ya. Itu Mbak Ratih. Dia berdiri di pintu, melipat tangan, dan tersenyum sinis, terdengar seperti orang luar yang membela. Aku menoleh padanya, maksudmu apa, Dik? Dia masuk, berdiri di tengah ruangan. Aku hanya merasa aneh. Baru sehari di sini tapi Mbak sudah paham sekali semua urusan rumah ini. Aku tidak menghindar. Kalau mau bilang sesuatu, katakan saja langsung. Dia tertawa. Kalau begitu aku katakan terus terang. Dia memandang berkeliling lalu berkata, Mbak menikah dengan Mas Daniswara karena cinta atau karena melihat ada keuntungan? Pertanyaan itu seperti pukulan telak. Seluruh ruangan menahan napas, aku menatapnya, tidak marah, tidak bingung. Aku tetap tenang. Aku bertanya balik, menurutmu bagaimana? Dia mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Tapi tiba-tiba setelah menikah langsung menuntut bagian yang sama dengan yang lain, rasanya jadi aneh. Adik-adiknya mulai berbisik-bisik, tidak keras tapi cukup untuk menciptakan tekanan. Aku mengerti sekarang, ini bukan lagi urusan ayahnya, tapi seluruh keluarga ini, dan orang yang mendorong segalanya ke puncak adalah Mbak Ratih. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Kamu ada benarnya juga. Dia sedikit terkejut. Aku melanjutkan. Orang luar melihatnya pasti akan berpikir begitu. Aku melangkah maju sedikit, tapi kamu lupa satu hal. Aku menatap lurus ke arahnya. Mas Daniswara tidak perlu menikah untuk mendapatkan bagian tanah. Seluruh ruangan hening. Aku melanjutkan dengan suara jelas. Apa yang dia miliki sekarang mungkin lebih dari nilai tanah itu. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan terkejut. Mbak Ratih mengerutkan kening. Maksud Mbak apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku menoleh ke Mas Daniswara. Dia menatapku, sedikit terkejut tapi tidak menghentikanku. Aku kembali menatap semua orang. Ada hal-hal yang tidak semua orang tahu. Suasana di ruangan langsung menegang. Aku berkata perlahan, tapi jika perlu, saya bisa jelaskan. Kali ini bukan hanya Mbak Ratih, tapi Pak Wibowo juga menatapku lekat-lekat. Dan aku tahu, begitu aku mengatakannya, segalanya di rumah ini tidak akan lagi sama. Seluruh ruangan saat itu terasa seperti ditarik kencang, hanya butuh satu kata lagi dan segalanya bisa pecah berkeping-keping. Aku berdiri di sana, tidak dengan suara tinggi, tidak dengan amarah, tapi tatapanku tidak menghindari siapapun. Aku tahu betul, jika aku mundur saat ini, maka selamanya aku akan selalu harus mundur. Mas Daniswara memanggil pelan. Kinasih. Suaranya tidak keras tapi ada sedikit kekhawatiran. Aku mengerti dia takut aku bertindak berlebihan. Takut segalanya menjadi lebih rumit dari yang seharusnya, tapi aku juga mengerti ada saatnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Aku menoleh padanya dan berkata pelan, tenang saja, Mas. Lalu aku kembali menatap semua orang. Ratih benar setengahnya. Dia mengangkat alis. Oh, begitu? Setengah yang lainnya apa? Aku tidak buru-buru menjawab. Aku menarik kursi dan duduk, suaraku tenang. Setengah yang benar adalah orang luar akan berpikir aku menikahi Mas Daniswara demi keuntungan. Aku berhenti sejenak, tapi setengah yang salah adalah mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Bagas mengerutkan kening. Maksud Mbak apa? Aku menoleh padanya. Apa kamu pernah bertanya apa yang dilakukan kakakmu setiap hari? Dia sedikit terdiam. Tidak menjawab. Aku beralih ke adik berikutnya. Dan kamu? Apa kamu tahu kenapa toko-toko di pasar selalu mencari Mas Daniswara? Masih hening. Aku beralih ke Pak Wibowo. Apa Bapak tahu berapa uang yang dihasilkan Mas Daniswara setiap bulan? Beliau tidak menjawab, tapi sorot matanya mulai berubah. Aku menghela napas lalu berkata terus terang, Mas Daniswara bukan parasit keluarga. Suasana di ruangan seperti membeku. Dia menerima jasa pembukuan untuk banyak toko, mengerjakannya sendiri, menghitung sendiri, mencari uang sendiri. Aku menatap setiap orang, tidak berisik, tidak pamer, tapi stabil. Mbak Ratih tertawa sinis.
Stabil memangnya kenapa? Cuma kerja serabutan. Aku tidak membiarkannya selesai bicara. Stabil sampai dia punya buku tabungan sendiri. Kalimat itu membuatnya bungkam. Bukan hanya dia, adik-adiknya juga saling pandang. Aku melanjutkan. Suaraku masih datar. Bukan puluhan juta. Aku menatap lurus ke arah Mbak Ratih, tapi angka yang belum tentu dimiliki semua orang di rumah ini. Kali ini suasana tidak hanya tegang, tapi mulai goyah. Bagas angkat bicara, suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Mbak serius? Aku tidak menatapnya. Aku menoleh ke Mas Daniswara. Mas, apa aku boleh bilang begini? Mas Daniswara terdiam beberapa detik lalu mengangguk. Sebuah anggukan pelan tapi mantap. Aku kembali menatap mereka. Mas Daniswara tidak bicara, bukan karena dia tidak punya. Aku tidak bicara, bukan karena ingin menyembunyikan. Aku menatap Pak Wibowo, tapi karena dia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ruangan menjadi sunyi, tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, hanya keterkejutan. Pak Wibowo bertanya perlahan, berapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap Mas Daniswara, dia tidak bicara, tapi sorot matanya tidak menolak. Aku berkata, cukup untuk membuatnya tidak perlu bergantung pada bagian tanah ini untuk hidup. Sebuah kalimat yang pas, tidak pamer tapi juga tidak menghindar. Mbak Ratih menggigit bibir. Kalau begitu, makin tidak perlu dibagi banyak. Dia mencoba menjaga suaranya tetap tenang, tapi aku bisa mendengar sedikit kegugupan. Aku tersenyum tipis. Benar, kalau hanya hitung uang, memang tidak perlu. Aku menatap lurus ke arahnya. Tapi ini bukan soal uang. Aku beralih ke Pak Wibowo. Ini soal keadilan. Beliau tidak bicara, tapi kulihat beliau sedang berpikir. Aku melanjutkan. Bapak membagi lebih sedikit karena menganggap Mas Daniswara lemah. Tapi kenyataannya dia tidak lemah. Aku berhenti sejenak, hanya saja dia tidak banyak bicara. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk tepat sasaran. Adik-adiknya mulai menatap Mas Daniswara dengan pandangan berbeda, bukan lagi tatapan pada kakak yang cacat, melainkan pada seseorang yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mas Daniswara saat itu masih duduk diam, tidak mengambil pujian, tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam. Tapi justru keheningan itulah yang membuat semua orang harus berpikir. Sesaat kemudian, Pak Wibowo angkat bicara, suaranya tidak lagi sekeras di awal. Apa kamu benar-benar tidak butuh bagian itu? Beliau menatap Mas Daniswara, bukan menatapku, tapi menatap anaknya. Mas Daniswara mengangkat kepala, matanya tenang, aku butuh. Jawaban itu membuatku terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena cara dia mengatakannya. Tanpa menghindar, tanpa basa-basi. Pak Wibowo sedikit tertegun, kamu butuh? Dia mengangguk, bukan karena uang. Dia menatap lurus ke ayahnya. Tapi karena aku anak bapak. Kalimat itu tidak keras tapi berat. Begitu berat sampai tidak ada seorang pun di ruangan yang bisa berkata apa-apa. Aku menoleh menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya bukan lagi sebagai orang yang selalu sabar, melainkan seorang pria yang sedang berdiri tegak menuntut kembali posisinya. Dia melanjutkan. Aku tidak ingin lebih dari siapapun, tapi aku juga tidak ingin kurang, hanya karena aku berbeda. Ruangan benar-benar hening, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyela. Mbak Ratih juga tidak berkata apa-apa lagi. Aku menatap Pak Wibowo, beliau duduk di sana, tangannya di atas meja tak bergerak, sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan merenung. Setelah waktu yang sangat lama, beliau menghela napas, Bapak akan pikirkan lagi. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk mengakhiri konfrontasi. Tidak ada yang bicara lagi, semua orang perlahan berdiri, suasana masih berat tapi tidak lagi setegang sebelumnya. Aku menoleh ke Mas Daniswara, dia menatapku, sorot matanya sedikit berbeda, bukan terkejut, bukan terima kasih, melainkan sebuah kepercayaan. Kami tidak berkata apa-apa, hanya berjalan keluar bersama. Sampai di halaman, dia berhenti. Kinasih. Aku menoleh. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku tersenyum. Aku melakukannya karena menurutku itu benar. Dia menatapku diam. Aku menambahkan, Mas mungkin bisa sabar, tapi aku tidak. Dia tersenyum tipis, senyum yang sangat ringan. Tapi aku tahu di dalam hatinya ada sesuatu yang telah berubah. Kukira segalanya akan berhenti di situ, bahwa setelah pembicaraan ini semua orang akan memandangnya berbeda.
Tapi aku salah, karena ada satu orang yang sama sekali tidak ingin segalanya berubah, dan orang itu adalah orang yang kukira sudah diam menerima sejak awal. Sore itu saat aku sedang bersih-bersih di halaman, sebuah suara terdengar dari belakang. Mbak Kinasih, ada yang mau saya bicarakan. Aku menoleh, itu Bagas. Sorot matanya tidak lagi seperti tadi pagi, tidak ada keraguan, melainkan tajam dan dingin. Dan aku merasa konfrontasi yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Aku berbalik menatap Bagas. Sorot matanya saat ini tidak lagi canggung atau menghindar seperti pagi tadi. Lurus, dingin, dan ada sedikit perhitungan. Jenis tatapan yang biasanya digunakan orang ketika sudah memutuskan untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, tidak peduli apa yang dipikirkan lawan bicaranya. Aku meletakkan sapu. Ada apa, Dik? Dia melirik ke dalam rumah sejenak lalu berkata pelan. Bisa keluar sebentar? Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk. Kami berdua berjalan ke sudut halaman, tempat ada para labu yang sudah mulai merambat ke atap. Di sana lebih sepi. Dia melipat tangan, tidak duduk. Aku berdiri di hadapannya, menjaga jarak yang cukup. Sesaat kemudian dia berkata terus terang, Mbak hebat juga. Aku sedikit mengerutkan kening. Hebat apanya? Dia tersenyum sinis. Baru sehari di sini tapi sudah bisa membalikkan keadaan. Aku mengerti, ini bukan pujian. Aku menjawab pelan, aku tidak membalikkan apa-apa, aku hanya mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Dia memiringkan kepala, kedengarannya bagus. Lalu dia merendahkan suaranya, tapi apa Mbak pikir kami tidak mengerti apa-apa? Aku menatap lurus ke arahnya. Kalau mau bilang sesuatu, katakan saja langsung. Dia melangkah lebih dekat sedikit. Mbak tahu Mas Daniswara punya uang, makanya berani bicara seperti itu, kan? Kalimat itu, jika didengar orang lain mungkin akan terkejut. Tapi aku tidak. Aku hanya merasa sedikit lucu. Aku bertanya balik. Kalau aku tidak tahu, bagaimana? Dia menyeringai. Tidak tahu tapi berani bicara begitu? Aku menatapnya, suaraku tenang. Aku tidak perlu tahu sebelumnya, aku hanya perlu tahu Mas Daniswara pantas mendapatkannya. Dia terdiam sejenak lalu tertawa. Pantas? Dia mengulangi kata itu, nadanya penuh cemooh. Mbak lihat Mas pantas di bagian mana? Aku tidak buru-buru menjawab. Aku menatap lurus ke matanya, setidaknya dia tidak pernah perhitungan dengan keluarga sendiri. Kalimat itu membuat senyum di bibirnya membeku, bukan karena terhina, tapi karena kena sasaran. Dia sedikit mengerutkan kening. Maksud Mbak, kami perhitungan? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bilang begitu. Aku berhenti sejenak, aku hanya bilang setiap orang punya cara hidup yang berbeda. Dia menatapku lekat-lekat seolah mencoba membaca apa yang ada di pikiranku. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, Mbak tahu toko yang Mbak bicarakan itu milik siapa? Aku sedikit tertegun. Maksudmu? Dia tertawa. Mbak pikir Mas bisa mengerjakannya sendiri? Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dia melanjutkan, toko itu awalnya aku yang mengenalkan koneksinya. Aku diam. Dia melangkah maju lagi. Klien-kliennya juga kenalanku. Aku menatapnya. Lalu, dia mengangkat bahu. Tidak apa-apa, hanya saja Mbak jangan berpikir Mas bisa melakukannya sendiri. Aku mengerti, dia tidak menyangkal kemampuan Mas Daniswara, tapi dia ingin merendahkannya. Aku tersenyum tipis. Jadi menurutmu, kalau tidak ada kamu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa? Dia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya sudah mengatakan jawabannya. Aku mengangguk. Aku mengerti. Aku berkata perlahan. Kamu membantu Mas Daniswara. Aku hargai itu. Aku menatap lurus ke arahnya. Tapi bantuanmu tidak berarti kamu memilikinya. Kalimat itu membuatnya mengerutkan kening. Maksud Mbak apa? Aku melanjutkan. Sama seperti kamu membantu seseorang mencari kerja, tidak berarti kamu berhak menentukan hidup mereka. Suasana di antara kami mulai menegang. Dia tertawa sinis, Mbak kalau bicara terdengar bijak sekali. Aku tidak bereaksi. Dia merendahkan suaranya, tapi Mbak harus ingat, ini rumah kami. Aku menatapnya. Dan sekarang juga rumahku. Dia terdiam. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, melanjutkan. Aku datang ke sini bukan untuk berebut dengan siapapun, tapi aku juga tidak datang untuk diremehkan. Kalimat itu, kukatakan dengan sangat pelan, tapi jelas.
Dia menatapku, sorot matanya untuk pertama kalinya sedikit goyah, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak takut. Sesaat kemudian, dia menghela napas. Mbak pikir masalah tadi pagi sudah selesai? Aku bertanya balik. Memangnya belum? Dia tertawa. Mbak pikir Bapak akan benar-benar berubah pikiran? Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, Bapakku bukan orang yang mudah berubah. Aku menatapnya. Jadi, kamu mau bilang apa? Dia sedikit menunduk, suaranya lebih rendah. Aku hanya mau bilang, Mbak jangan terlalu percaya pada satu pembicaraan. Aku mulai mengerti. Ini bukan sekadar peringatan, tapi sebuah pengingat. Dia melanjutkan, ada hal-hal yang tidak terletak pada kata-kata. Aku menatapnya, maksudmu, dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, Mbak tinggal di sini lebih lama, nanti juga akan paham. Lalu dia berbalik hendak pergi, aku memanggilnya. Bagas. Dia berhenti. Aku bertanya, kamu benci Mas Daniswara? Dia tidak berbalik, hanya berdiri di sana. Sesaat kemudian dia berkata, tidak. Lalu menambahkan satu kalimat lagi, tapi aku tidak suka orang lain mengacaukan segalanya. Setelah berkata begitu, dia langsung masuk. Aku berdiri di sana menatapnya, di dalam hatiku bukan kemarahan, melainkan sebuah perasaan yang sangat jelas. Aku baru saja menyentuh sesuatu, bukan hanya soal pembagian tanah, tapi keseimbangan yang sudah ada di keluarga ini sejak lama, dan kehadiranku sedang mengganggunya. Sore itu aku tidak menceritakan hal ini pada Mas Daniswara. Bukan karena aku menyembunyikannya, tapi karena aku tahu dia juga punya pemikirannya sendiri. Malamnya, saat kami berdua sedang makan malam di kamar kecil kami, dia menatapku sejenak lalu bertanya, hari ini kamu bertemu Bagas? Aku sedikit terkejut. Mas tahu, dia mengangguk. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Aku tersenyum tipis. Iya. Dia bicara denganmu. Dia menatapku. Dia bilang apa? Aku tidak menceritakan semuanya, hanya berkata, dia tidak suka padaku, dia diam. Sesaat kemudian dia berkata, dia tidak jahat, aku mengangguk, aku tahu, aku menatapnya. Dia hanya takut kehilangan sesuatu. Dia menatapku, sorot matanya menjadi dalam. Kamu berpikir begitu? Aku mengangguk. Kupikir di rumah ini setiap orang punya posisi yang sudah biasa. Aku berhenti sejenak, dan aku orang baru. Dia tidak bicara. Aku melanjutkan. Dan orang baru selalu dicurigai. Dia menghela napas, maafkan aku. Aku tersenyum. Minta maaf untuk apa? Dia menatapku, karena membiarkanmu menghadapi semua ini. Aku menggeleng. Ini pilihanku. Aku menatapnya, suaraku lembut, hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Dia tersenyum tipis. Kali ini senyumnya ada sedikit kesedihan. Kami makan dalam diam. Tidak berat, tapi masing-masing sedang berpikir. Aku tahu masalah ini belum selesai, dan aku juga tidak menyangka bahwa orang yang akan membuat segalanya menjadi lebih rumit bukanlah Bagas, melainkan seseorang yang dari awal sampai sekarang belum pernah bersuara. Malam itu, saat aku sedang bersiap tidur, ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya. Yang berdiri di depan pintu adalah ibu mertuaku, dan sorot matanya saat itu tidak lagi lembut seperti pagi tadi, melainkan sebuah tatapan yang membuatku tahu pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Aku berdiri menatap ibu mertuaku sejenak, di dalam hatiku tiba-tiba muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan takut, bukan juga khawatir, melainkan sebuah kesiapan. Kesiapan untuk sebuah pembicaraan yang kutahu pasti tidak akan sederhana. Kamu sudah tidur? Beliau bertanya, suaranya tidak keras. Belum Bu, silakan masuk. Aku membuka pintu lebih lebar. Beliau masuk, memandang sekeliling kamar, lalu duduk di kursi kayu di samping meja. Suasana di kamar terasa berbeda dari biasanya. Mas Daniswara yang sedang berbaring di ranjang, melihat ibunya masuk, langsung duduk. Ada apa Bu? Beliau tidak langsung menjawab. Menatapnya sekilas lalu beralih padaku, bisa keluar sebentar, ibu mau bicara denganmu. Kalimat itu pelan tapi sangat jelas, bukan dengan kami berdua, tapi hanya denganku. Aku menatap Mas Daniswara. Dia menatapku, sorot matanya sedikit khawatir tapi tidak melarang. Aku mengangguk. Iya, Bu. Kami berdua keluar ke teras. Malam telah larut, suasana menjadi lebih hening. Di kejauhan masih terdengar suara motor lewat, tapi di halaman hanya ada suara serangga malam. Beliau berdiri di sana,
tidak duduk. Aku juga berdiri. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Kamu nekat sekali." Aku sedikit terkejut. "Maksud ibu?" Beliau menatapku, sorot matanya tidak sepenuhnya menyalahkan, tapi juga tidak nyaman. Baru sehari di sini sudah berani bicara dengan bapaknya seperti itu. Aku tidak buru-buru bereaksi. "Saya tidak bermaksud membuat masalah, Bu." Beliau tersenyum tipis, "Tidak membuat masalah tapi seisi rumah jadi diam semua begitu?" Aku diam. Beliau tidak menunggu jawabanku, melanjutkan. "Kamu tahu, dari dulu tidak ada yang berani bicara dengan bapaknya seperti itu." Aku bertanya, "Termasuk adik-beradiknya?" Beliau menggeleng. "Tidak." Jawaban itu membuatku memahami satu hal lagi. Keluarga ini bukanlah tempat di mana semua orang bisa menyuarakan pikirannya. Beliau menatapku, "Kamu tidak takut?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Takut, Bu." Beliau sedikit heran, "Lalu kenapa tetap bicara?" Aku tersenyum tipis, karena saya merasa kalau tidak dibicarakan, nanti akan lebih sulit. Beliau menatapku sangat lama, tidak berkata apa-apa. Aku tidak menghindari tatapannya. Sesaat kemudian beliau menghela napas, "Apa kamu benar-benar sayang padanya?" Pertanyaan itu bukan untuk menguji, tapi untuk memastikan. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Beliau bertanya lagi, "Apa kamu tahu bagaimana hidup dengannya nanti?" Aku tidak langsung menjawab. Beliau melanjutkan, "Dia tidak sehat, tidak gesit, banyak hal yang harus dia relakan." Suara beliau kali ini tidak lagi keras, melainkan merendah. Orang luar melihatnya tidak akan bicara yang baik-baik. Aku menatap beliau, "Saya tahu, Bu." Beliau bertanya, "Lalu apa kamu sanggup?" Aku menarik napas, "Saya tidak berani bilang akan mudah, tapi saya mau mencoba." Beliau diam. Aku melanjutkan, "Saya tidak memilih Mas Daniswara karena dia sempurna." Aku menatap lurus ke arahnya. Tapi karena saya merasa dia adalah orang yang pantas untuk diajak hidup bersama. Kalimat itu membuat beliau sedikit berkedip, bukan karena terkejut, tapi seperti sedang mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, beliau bertanya, "Kamu tahu kenapa bapaknya membagi warisan seperti itu?" Aku menggeleng, "Tidak begitu tahu, Bu." Beliau tersenyum tipis tapi senyum itu tidak bahagia. "Karena dia takut." Aku sedikit tertegun. "Takut?" Beliau mengangguk. "Dia takut, nanti anak-anaknya akan berebut." Aku diam. Beliau melanjutkan, "Punya banyak anak laki-laki tidak selamanya baik." Suara beliau melambat, "Ada hal-hal yang harus dijaga keseimbangannya." Aku mulai mengerti, bukan Pak Wibowo pilih kasih, tapi beliau sedang mencoba menjaga sesuatu, tapi caranya justru membuat segalanya menjadi tidak seimbang. Aku bertanya, "Lalu menurut Ibu, apa itu benar?" Beliau tidak langsung menjawab. Beliau menatap keluar, ke arah bayangan pohon yang bergoyang pelan ditiup angin. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah." Jawaban itu sangat jujur. Aku tidak berkata apa-apa lagi, beliau kembali menatapku. "Tapi kamu tahu, aku menunggu." Beliau berkata, "Sejak kamu masuk ke rumah ini, segalanya mulai berubah." Aku tersenyum tipis. "Saya membuat kekacauan ya, Bu?" Beliau tidak tersenyum. "Bukan kekacauan." Beliau menatapku. "Tapi merusak ketenangan yang lama." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku mengerti ada ketenangan yang sebenarnya tidak baik, tapi ketika dirusak tetap saja membuat orang tidak nyaman. Beliau melanjutkan, "Kamu tidak salah." Aku sedikit terkejut. Beliau menatapku, "Tapi kamu harus tahu bagaimana caranya agar tidak membuat dirimu terisolasi." Aku mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Beliau bertanya, "Kamu benar-benar mengerti?" Aku tersenyum tipis. "Iya, mungkin sedang belajar mengerti." Kali ini beliau tersenyum kecil, senyum yang sangat ringan tapi tulus. Beliau berdiri, "Sudah, masuklah tidur." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Beliau berbalik, berjalan beberapa langkah lalu berhenti. "Kinasih." Aku menoleh. "Iya, Bu." Beliau berkata, "Ada hal-hal yang belum kamu ketahui sepenuhnya." Aku sedikit tertegun. "Maksud Ibu?" Beliau tidak menjawab, hanya berkata, "Nanti perlahan-lahan kamu akan mengerti." Lalu beliau langsung masuk. Aku berdiri di sana menatapnya, di dalam hatiku mulai muncul perasaan yang sangat jelas. Masalah ini tidak sesederhana pembagian tanah, ada hal-hal yang lebih dalam. Aku kembali ke kamar, Mas Daniswara masih duduk di sana. Dia menatapku,
Ibu bilang apa? Aku duduk di sampingnya. Ibu bertanya apa aku benar-benar sayang padamu? Dia diam. Aku tersenyum. Aku bilang iya. Dia menatapku, sorot matanya melembut. Lalu apa lagi? Aku berpikir sejenak. Ibu bilang aku sedang mengubah segalanya. Dia tersenyum tipis. Memang benar. Aku menatapnya. Mas takut? Dia menggeleng. Tidak. Aku bertanya, kenapa? Dia menatapku. Karena untuk pertama kalinya aku melihat segalanya lebih jelas. Kalimat itu membuatku merasa hangat. Kami tidak bicara lagi, hanya duduk berdampingan. Tapi di dalam hatiku saat itu tidak lagi sesederhana di awal. Aku tahu aku telah masuk ke dalam sebuah keluarga di mana setiap orang punya ceritanya sendiri, dan ada cerita-cerita yang tidak pernah diungkapkan. Tapi yang paling tidak kuduga adalah apa yang dikatakan ibu mertuaku mulai terungkap keesokan paginya. Pagi itu, saat aku sedang bersih-bersih di halaman, seorang perempuan asing masuk melalui gerbang. Dia berpakaian rapi, riasan tipis, tapi sorot matanya sangat percaya diri. Dia menatap lurus ke arahku dan bertanya, "Ini rumahnya Mas Daniswara, kan?" Aku mengangguk, "Iya, benar. Anda siapa ya?" Dia tersenyum tipis. "Saya Amara." Jantungku berdebar pelan. Nama itu, yang kulihat di tumpukan dokumen malam pertama kami. Sebelum aku sempat bereaksi, dia melanjutkan, "Saya datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya." Kalimat itu diucapkan ringan seperti angin, tapi cukup untuk membuatku paham. Cerita ini belum berakhir. Aku berdiri diam beberapa detik menatap perempuan di hadapanku. Amara, nama yang kubaca di tumpukan dokumen malam pertama kami, kini berdiri di hadapanku, nyata, bukan lagi sekadar tulisan di atas kertas. Dia tidak menghindar, tidak canggung, juga tidak menunjukkan rasa bersalah, sebaliknya, sangat tenang. Aku bertanya, "Anda mencari Mas Daniswara ada perlu apa?" Dia tersenyum tipis, "Kan saya sudah bilang tadi." Lalu dia menatap lurus ke arahku, mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Suara itu tidak tinggi tapi punya kekuatan, bukan tipe orang yang cari gara-gara, tapi tipe yang sudah mempersiapkan segalanya. Aku tidak buru-buru bereaksi, hanya berkata, "Mas Daniswara ada di dalam, silakan masuk." Aku membuka gerbang, tidak menghalangi, tidak menghindar. Dia sedikit terkejut. Mungkin dia pikir aku akan memberondongnya dengan pertanyaan atau menunjukkan sikap tidak suka, tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin mendengar semuanya dengan jelas. Dia melangkah masuk dengan sangat percaya diri, tidak seperti orang yang kembali menemui mantan, tapi seperti orang yang datang untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Kami masuk ke ruang tamu. Mas Daniswara sedang duduk di sana. Saat melihatnya, aku melihat jelas sorot mata Mas Daniswara tertegun, bukan terkejut sepenuhnya, tapi sebuah konfrontasi yang sudah pernah ia pikirkan. Dia berdiri di hadapan Mas Daniswara, "Hai." Suaranya sangat ringan. Mas Daniswara tidak berdiri, hanya berkata, "Kamu kesini mau apa?" Tidak memanggil nama, tidak basa-basi, langsung ke inti masalah. Dia tersenyum, "Kamu masih sama saja." Lalu dia menarik kursi dan duduk, tanpa dipersilakan. Aku berdiri sedikit di belakang, tidak ikut campur tapi juga tidak pergi. Dia melirikku sekilas. "Ini?" Mas Daniswara menjawab singkat, "Istriku." Dia mengangguk. "Sudah tahu." Lalu beralih padaku sambil tersenyum, "Selamat ya." Senyum itu bukan sinis, tapi juga tidak tulus, hanya senyum basa-basi. Aku mengangguk. "Iya." Tidak berkata apa-apa lagi. Dia kembali ke Mas Daniswara. "Kamu pasti sudah bisa menebak kenapa aku datang." Mas Daniswara menatap lurus ke arahnya. "Aku tidak menebak, katakan saja." Dia mengangguk. "Baik." Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya, meletakkannya di meja. "Toko itu, aku mau ambil alih." Kalimat itu membuat suasana di ruangan langsung berubah. Aku mengepalkan tanganku pelan tapi tidak bicara. Mas Daniswara melihat tumpukan kertas itu lalu menatapnya. "Kamu kan sudah memilikinya." Dia menggeleng. "Tidak, aku hanya mengelolanya." Lalu dia melanjutkan, "Tapi surat-suratnya belum lengkap." Aku mengerti, dia sedang membicarakan perjanjian yang pernah kulihat. Perjanjian dengan klausa jika salah satu pihak menikah. Dia menatap lurus ke arah Mas Daniswara. "Kamu sudah menikah, jadi kita selesaikan saja semuanya." Suaranya sangat tenang, tanpa emosi, tanpa rasa bersalah,
Hanya seperti urusan bisnis, Mas Daniswara tidak langsung menjawab. Dia melihat tumpukan kertas itu lalu bertanya, "Kamu mau apa?" Dia tidak bertele-tele, "Aku mau kepemilikan penuh." Jantungku berdebar pelan. Bukan karena terkejut, tapi karena terlalu jelas. Mas Daniswara tersenyum tipis, "Lalu bagianku?" Dia menatapnya, "Akan kubayar." Lalu dia menambahkan, "Dengan harga yang pantas." Aku menatapnya, bukan cara merampok, tapi membeli. Tapi cara bicaranya membuat orang merasa tidak sesederhana itu. Mas Daniswara bertanya, "Berapa yang pantas?" Dia menyebutkan sebuah angka. Aku mendengarnya dan tidak tahan. Bukan sedikit, tapi tidak sepadan. Aku menatap Mas Daniswara, dia masih tenang, tidak langsung bereaksi. Dia bertanya, "Menurutmu itu cukup?" Dia mengangguk. "Untuk kondisimu sekarang, itu sudah cukup." Kalimat itu sangat pelan tapi sangat dingin. Aku tidak tahan lagi. Aku melangkah maju. "Maksud Anda apa?" Dia menoleh padaku, sorot matanya masih tenang. "Kamu belum paham?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Tolong jelaskan." Dia tersenyum tipis. Mas Daniswara sekarang tidak seperti dulu. Lalu dia melanjutkan, "Tidak bisa mengelola langsung, tidak bisa banyak bergerak. Jadi untuk apa mempertahankan bagian itu?" Kalimat itu seperti pisau, bukan karena isinya, tapi karena cara mengatakannya. Aku menatapnya. "Jadi Anda pikir Anda berhak memutuskan itu?" Dia tidak menghindar. "Aku tidak memutuskan, aku menawarkan." Lalu dia menatap Mas Daniswara, "Keputusan ada di tanganmu." Suasana kembali hening. Aku menatap Mas Daniswara, dia tidak menatapku, hanya menatap perempuan itu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Aku tidak akan menjualnya." Kalimat itu sangat tegas, tanpa ragu. Dia sedikit tertegun. "Kamu sudah pikirkan baik-baik?" Dia mengangguk. Dia diam beberapa detik lalu tersenyum tipis, "Kamu masih sama saja." Entah itu pujian atau cemoohan. Dia merapikan kembali kertas-kertasnya tapi tidak langsung berdiri. Dia berkata, "Kamu tidak mau jual juga tidak apa-apa." Lalu dia menatapku. "Tapi kurasa kamu harus tahu satu hal. Aku tidak bicara." Dia melanjutkan, "Toko itu bukan hanya soal uang." Aku sedikit mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, "Ada utang yang tidak tertulis di atas kertas." Jantungku berdebar kencang. Aku menatap Mas Daniswara, dia tidak bicara, tapi sorot matanya telah berubah, tidak lagi setenang di awal. Dia berdiri, aku tidak buru-buru, lalu dia menambahkan, "Pikirkan saja dulu." Dia berbalik. Tapi sebelum keluar pintu, dia berhenti, berbalik menatapku. "Aku sarankan kamu tanya baik-baik pada suamimu." Lalu dia tersenyum tipis, "Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Setelah berkata begitu, dia melangkah keluar. Pintu tertutup, ruangan sunyi senyap. Aku berdiri di sana, tidak bicara, tidak bertanya, hanya menatap Mas Daniswara. Dia masih duduk diam, tapi kulihat jelas tangannya sedang mengepal. Setelah waktu yang sangat lama, barulah aku bersuara, "Mas." Dia mengangkat kepala, sorot matanya tidak lagi seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat berat. Aku bertanya, "Maksudnya apa?" Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lalu mengatakan satu kalimat yang membuatku paham bahwa cerita ini masih punya satu lapisan lagi yang belum kusentuh. "Ada sejumlah uang yang belum aku ceritakan padamu." Aku berdiri diam. Kalimat Mas Daniswara tidak keras tapi membuat segalanya di kepalaku seolah berhenti. "Ada sejumlah uang yang belum aku ceritakan padamu." Bukan dia lupa, tapi memang belum diceritakan. Aku menatapnya, bertanya perlahan, "Uang apa?" Dia tidak langsung menjawab. Dia berdiri, berjalan ke lemari kayu tua yang sama. Lemari yang dia buka pada malam pertama kami. Aku mengikuti setiap langkahnya, tidak terburu-buru, tidak panik, hanya menunggu. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tidak terlalu tebal, kembali dan meletakkannya di meja. Lalu dia duduk, mendorongnya pelan ke arahku. "Lihatlah." Aku tidak langsung menyentuhnya. Aku menatapnya, "Mas jelaskan dulu." Dia menghela napas. "Itu utang." Dua kata itu membuatku mengepalkan tangan. Bukan terkejut, tapi seperti kepingan puzzle yang hilang baru saja ditemukan. Aku membuka amplop, di dalamnya ada surat perjanjian utang, nama peminjam, Daniswara. Jumlahnya membuatku harus berhenti beberapa detik.
Tidak kecil, sama sekali tidak kecil. Aku membaca lanjut. Tanggal pinjaman adalah 3 tahun yang lalu. Aku mengangkat kepala. Mas pinjam uang ini untuk apa? Dia menatapku, tidak menghindar. Untuk mempertahankan toko. Aku sedikit tertegun. Mempertahankan bagaimana? Dia berkata perlahan, waktu itu dia mau menjual bagianku ke orang lain. Aku mengerti. Amarah. Dia melanjutkan. Aku tidak mau, jadi aku pinjam uang untuk membelinya kembali. Aku menatapnya, tapi kenapa aku tidak melihat surat kepemilikan yang jelas? Dia tersenyum tipis. Karena belum lunas. Aku mulai merasa segalanya lebih rumit dari yang kupikirkan. Belum lunas bagaimana? Dia berkata, karena uang itu belum kubayar semua. Aku diam. Aku melihat lagi surat perjanjian itu, tertera jelas jangka waktu dan bunganya. Aku bertanya, sisa berapa? Dia tidak langsung menjawab, hanya berkata, hampir lunas. Aku menatapnya. Hampir lunas itu sisa berapa? Dia menatapku lalu berkata, sekitar 300 juta rupiah. Aku menarik napas. 300 juta bukan angka kecil, tapi yang membuatku lebih berpikir adalah cara dia mengatakannya. Bukan khawatir, tapi sudah terbiasa. Aku bertanya, Mas bayarnya bagaimana? Dia menjawab, bekerja, menabung sedikit demi sedikit. Aku menatapnya, Mas melakukannya sendiri. Dia mengangguk. Iya. Jawaban itu membuat hatiku terasa berat. Bukan kasihan, tapi kagum. Seseorang dengan keadaannya masih diam-diam menanggung utang sebesar itu tanpa memberitahu siapapun. Aku bertanya lagi, jadi maksud perkataan dia tadi? Dia mengangguk, benar. Aku mengepalkan tangan. Dia tahu. Dia berkata, tahu sebagian. Aku bertanya, sebagian bagaimana? Dia menghela napas. Dia tahu aku pinjam uang, tapi tidak tahu aku sudah bayar berapa. Aku mulai mengerti. Dia datang bukan hanya untuk mengambil, tapi untuk menguji. Aku bertanya, lalu kalau Mas tidak mau menjual, bagaimana? Dia menatapku, dia akan menekan. Aku diam. Jawaban itu sangat nyata. Tidak perlu penjelasan lebih. Aku melihat ke surat perjanjian lalu bertanya, siapa yang meminjamkan uang? Dia menyebut sebuah nama. Aku mendengarnya dan sedikit terkejut. Bukan orang asing, tapi seseorang di kota kecil ini yang terkenal alot. Bukan rentenir terang-terangan, tapi tidak mudah berurusan dengannya. Aku bertanya, Mas dipaksa? Dia menggeleng, tidak, aku pinjam sendiri. Aku menatapnya. Mas tidak takut? Dia tersenyum tipis, takut, tapi waktu itu tidak ada pilihan lain. Aku diam. Aku mulai mengerti kenapa dia diam selama ini. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia memilih menanggungnya sendiri. Aku bertanya, lalu sekarang Mas mau bagaimana? Dia menatapku, aku akan tetap membayarnya. Aku bertanya, bagaimana dengan toko? Dia berkata, aku tidak akan menjualnya. Jawaban yang sangat jelas, tanpa ragu. Aku menatapnya, meskipun ditekan, dia mengangguk. Iya. Aku menghela napas. Di dalam hatiku saat itu tidak lagi ada kebingungan seperti di awal, melainkan sebuah kejernihan. Aku bertanya, Mas punya rencana? Dia menatapku. Ada. Aku menunggu. Dia berkata, aku akan melunasi utang itu tahun ini. Aku sedikit terkejut. Mas yakin? Dia mengangguk. Aku sudah menghitungnya. Aku menatapnya bukan untuk meragukan, tapi untuk memahami. Aku bertanya, Mas tidak butuh bantuanku? Dia diam beberapa detik lalu berkata, aku tidak ingin kamu terseret masuk. Kalimat itu membuatku tersenyum tipis. Aku sudah di dalam. Dia menatapku, aku melanjutkan, aku istrimu, bukan orang lain. Dia tidak bicara, tapi sorot matanya melunak. Aku meletakkan surat perjanjian itu, aku tidak janji bisa melakukan hal besar. Aku menatapnya, tapi setidaknya aku tidak akan tinggal diam. Dia mengangguk pelan, tidak mengucapkan terima kasih, tapi aku tahu dia mengerti. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini bukan keheningan yang berat, melainkan keheningan dua orang yang melihat ke arah yang sama. Sesaat kemudian, aku bertanya, Mas pikir dia akan kembali? Dia tidak berpikir lama. Akan. Aku mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Aku berdiri, berjalan ke jendela, melihat keluar. Halaman rumah masih tenang, tapi hatiku tidak lagi tenang. Aku berbalik, Mas Dani suara. Dia menatapku. Iya.
Aku berkata, kali ini kita tidak hanya bicara di dalam rumah. Dia mengerti. Sorot matanya berubah, bukan lagi kesabaran, tapi kesiapan. Aku melanjutkan. Dia tidak datang untuk bernegosiasi. Dia datang untuk mengambil. Dia mengangguk, aku tahu. Aku bertanya, lalu kita akan melakukan apa? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lalu berkata, kali ini aku tidak akan mundur lagi. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku tahu segalanya akan memasuki babak baru, dan aku tidak menyangka bahwa orang yang membuat situasi menjadi lebih tegang bukanlah amarah, melainkan orang dari dalam keluarga sendiri. Pagi keesokan harinya, saat aku baru keluar dari kamar, aku sudah mendengar suara pertengkaran dari ruang tamu. Suara Bagas dan suara ayah mertuaku. Aku berjalan cepat, pintu ruang tamu terbuka sedikit, di dalamnya suasana tegang seperti senar gitar. Dan kalimat yang kudengar membuatku paham bahwa segalanya mulai di luar kendali. Sudah kubilang, kita tidak bisa membiarkan Mas Daniswara memegang toko itu. Aku berdiri tepat di luar pintu, jantungku berdebar kencang. Kalimat Bagas terdengar jelas, tanpa disembunyikan, tidak lagi sindiran seperti sebelumnya. Sudah kubilang, kita tidak bisa membiarkan Mas Daniswara memegang toko itu. Suaranya bukan sekadar usul, tapi penolakan tegas. Aku mendorong pintu dan masuk. Di ruang tamu, ayah mertuaku, Pak Wibowo, duduk dengan wajah muram. Bagas berdiri di hadapannya, tangan menekan meja, tubuhnya kaku. Dua adik lainnya berdiri di samping, tidak berkata apa-apa tapi jelas ikut mendengarkan. Suasana begitu berat. Mas Daniswara juga sudah ada di sana. Dia duduk di sudut, tidak ikut campur, tapi sorot matanya tidak lagi setenang biasanya. Aku masuk, tidak ada yang bicara. Hanya Bagas yang melirikku sekilas lalu melanjutkan. Coba Bapak pikir, toko itu kalau dipegang Mas, nanti siapa yang mengurus? Pak Wibowo tidak langsung menjawab. Bagas melanjutkan, dia kan tidak bisa banyak bergerak. Lalu siapa di antara kita yang punya waktu untuk membantu? Aku mengepalkan tangan. Bukan karena kalimat itu salah, tapi karena cara mengatakannya. Bukan lagi kepedulian, tapi penyingkiran. Mas Daniswara masih diam, tapi kulihat jelas tangannya mengepal. Pak Wibowo berkata perlahan, maksudmu bagaimana? Bagas menoleh ke ayahnya. Maksudku, kalau mau dibagi, bagilah yang masuk akal. Dia merendahkan suaranya sedikit tapi tidak mengurangi tekanan. Tanah dibagi rata tidak apa-apa, tapi toko itu sebaiknya diurus orang lain. Kalimat itu jelas, bukan saran, tapi arahan. Aku melangkah maju, orang lain itu siapa? Bagas menoleh padaku, maksud Mbak apa? Aku menatap lurus ke arahnya. Kamu bilang orang lain, siapa orang lain itu? Dia menyeringai. Mbak tidak paham atau pura-pura tidak paham? Aku tidak menjawab. Dia langsung berkata, orang yang mampu. Aku mengangguk. Jadi kamu pikir Mas Daniswara tidak mampu? Dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, kenyataannya begitu. Kalimat itu seperti sayatan, tidak dalam tapi sangat jelas. Aku menoleh ke Mas Daniswara, dia tidak menatapku, hanya menunduk ke meja. Sedetik itu, hatiku terasa nyeri. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia sudah terbiasa dikatakan seperti itu. Aku berbalik. Apa kamu tahu siapa yang membangun toko itu dari awal? Bagas menjawab cepat. Tahu. Aku bertanya. Lalu apa kamu tahu apa yang sudah dilakukan Mas Daniswara untuk mempertahankannya? Dia diam. Aku melanjutkan. Apa kamu tahu berapa utang yang sedang dia tanggung? Kali ini bukan hanya Bagas, tapi yang lain juga menatapku. Aku tidak menyebutkan angka, aku hanya menatap lurus ke arahnya. Apa kamu tahu? Dia tidak menjawab, tapi kulihat sorot matanya goyah. Aku melanjutkan, kamu bilang Mas Daniswara tidak mampu. Aku berhenti sejenak. Lalu orang yang tidak mampu, pakai apa untuk membayar utang? Suasana menjadi hening. Pak Wibowo menatapku, sorot matanya tidak lagi seperti sebelumnya, melainkan sedang berpikir. Bagas mengerutkan kening. Maksud Mbak apa? Aku menjawab. Mas Daniswara tidak hanya mempertahankan toko itu, dia juga sedang mempertahankan tanggung jawabnya. Kalimat itu tidak keras tapi berat. Adik-adiknya mulai saling pandang, tidak lagi berbisik, tapi diam. Aku beralih ke Pak Wibowo. Pak. Beliau menatapku, aku berkata, Bapak ingin membagi agar tidak ada sengketa. Aku berhenti sejenak.
Tapi jika hari ini Mas Daniswara kehilangan apa yang sedang dia perjuangkan, apa nanti akan benar-benar damai? Beliau tidak menjawab, tapi kulihat tangannya mengepal pelan. Bagas angkat bicara, Mbak terlalu melebih-lebihkan masalah. Aku menoleh padanya. Menurutmu begitu? Dia berkata, ini masalah keluarga, bukan masalah Mas saja. Aku mengangguk. Benar. Aku menatap lurus ke arahnya, makanya tidak bisa diputuskan berdasarkan perasaan. Dia tertawa sinis, perasaan? Mbak pikir kami pakai perasaan? Aku menggeleng. Bukan. Aku berkata pelan, kamu berpikir dari sisi kemudahan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melanjutkan. Yang kuat bekerja, yang lemah mengalah. Aku menatapnya, itu mudah, bukan adil. Suasana kembali menegang. Dia tidak langsung bicara, tapi kulihat dia tidak nyaman. Bukan karena aku salah, tapi karena aku benar. Sesaat kemudian, Pak Wibowo angkat bicara, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Cukup. Seluruh ruangan diam. Beliau menatap setiap orang lalu berhenti di Mas Daniswara. Nak, Mas Daniswara mengangkat kepala. Bapak tanya sungguh-sungguh. Beliau berhenti sejenak, apa kamu bisa mempertahankan toko itu? Pertanyaan itu bukan ujian, tapi pilihan. Mas Daniswara menatap ayahnya, tidak menghindar, tidak ragu, bisa. Satu kata, jelas, tegas. Tanpa tambahan, tanpa penjelasan, hanya penegasan. Ruangan menjadi sunyi. Pak Wibowo menatapnya sangat lama lalu bertanya lagi, meskipun sulit. Dia mengangguk, meskipun sulit. Jawabannya tidak berubah. Aku berdiri di samping. Tidak bicara. Tapi aku merasakan sesuatu sedang bergerak. Bukan padaku, bukan pada Bagas, tapi pada Pak Wibowo sendiri. Beliau duduk diam, tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya tidak lagi kaku. Sesaat kemudian beliau menghela napas, kalau begitu. Beliau berhenti. Semua menunggu. Toko itu tetap untukmu. Kalimat itu tidak keras tapi cukup untuk mengubah segalanya. Bagas langsung bereaksi. Pak. Beliau mengangkat tangan. Cukup, hanya satu kata, tapi kali ini tidak ada yang berani bicara lagi. Beliau menatap Bagas. Kamu pikir kamu sedang mengkhawatirkan siapa? Tidak menunggu jawaban, beliau melanjutkan, mengkhawatirkan keluarga atau mengkhawatirkan bagianmu? Kalimat itu menohok Bagas hingga diam. Tidak membantah, tidak melawan, hanya berdiri di sana. Tapi kulihat jelas sorot matanya tidak terima. Pembicaraan selesai, tidak ribut, tidak meledak, tapi sangat jelas. Aku menghela napas lega, bukan karena menang, tapi karena segalanya sudah dikatakan. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari masalah lain. Sore itu, saat aku sedang merapikan buku-buku bersama Mas Daniswara, ada yang datang. Aku keluar, itu Amara. Tapi kali ini dia tidak tersenyum, tidak ramah, melainkan dengan tatapan dingin yang membuatku tahu dia sudah mendengar masalah di keluarga kami. Dan kalimat pertama yang dia katakan membuatku paham segalanya tidak akan berhenti semudah ini. Kamu sudah memutuskan, kan? Amara berdiri di depan pintu, tidak ada lagi senyum palsu seperti sebelumnya, tidak ada lagi suara lembut seolah sedang bernegosiasi. Sorot matanya dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Kamu sudah memutuskan, kan? Pertanyaan itu bukan untuk bertanya, tapi untuk memastikan. Mas Daniswara berdiri di belakangku, tidak langsung keluar. Dia hanya berkata satu kalimat, suaranya dalam tapi jelas. Iya, tanpa penjelasan, tanpa basa-basi, hanya satu kata. Amara tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum seolah sudah menduga. Aku tahu. Dia melangkah masuk, tanpa diundang. Matanya menyapu seisi rumah lalu berhenti di meja kerja, tempat buku-buku catatan, nota-nota, dan angka-angka masih berserakan. Kamu masih sama saja. Katanya dengan suara pelan, selalu keras kepala. Aku tidak berkata apa-apa, aku berdiri di sana mengamati. Dia menoleh padaku. Kamu tahu? Aku menatapnya balik. Tahu apa? Dia menyeringai. Dia tidak pernah mau kalah. Aku menjawab. Menurutmu itu sebuah kelemahan? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lalu berkata, bukan, itu adalah hal yang membuat orang lain harus membayar harganya. Kalimat itu terdengar ringan tapi berat. Mas Daniswara melangkah maju. Kamu datang ke sini mau bilang apa? Dia menatapnya. Untuk bertanya terakhir kali. Kamu mau jual atau tidak? Dia tidak ragu.
Tidak. Jawaban kedua kalinya masih sama. Tidak berubah. Amara mengangguk seolah sudah menunggu jawaban itu. Baik. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map, dan meletakkannya di meja. Kalau begitu, lihat ini. Mas Daniswara tidak langsung mengambilnya. Aku melangkah maju dan mengambilnya terlebih dahulu. Isinya salinan perjanjian, bukan surat utang, tapi perjanjian lama antara Mas Daniswara dan Amara. Aku membacanya cepat lalu berhenti. Sebuah klausa yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Dalam hal salah satu pihak tidak memiliki kemampuan finansial untuk mempertahankan operasional, pihak lain berhak mengajukan pengalihan. Aku mengangkat kepala. Amara sedang menatapku, sorot matanya tidak lagi tersembunyi. Sudah paham, kan? Aku tidak menjawab, hanya menoleh ke Mas Daniswara. Dia melihat kertas itu, tidak terkejut, tidak panik, hanya terdiam. Aku mengerti, dia tahu, hanya saja dia memilih untuk tidak mengatakannya. Amara angkat bicara. Kamu pikir aku datang ke sini hanya dengan tangan kosong? Kamu pikir aku tidak mempersiapkan apa-apa? Suaranya tidak tinggi tapi setiap kata sangat jelas. Kamu punya utang, kamu belum melunasi kepemilikan, dan kamu berada di posisi yang lemah. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke arahnya. Aku hanya perlu mengikuti prosedur yang benar, dan kamu harus menandatanganinya. Suasana menjadi dingin. Aku meremas kertas itu erat. Di kepalaku bukan kepanikan, tapi menyusun kembali setiap kepingan detail. Aku melihat lagi perjanjian itu lalu bertanya, apa kamu yakin kamu menafsirkannya dengan benar? Amara tersenyum tipis. Kamu pikir aku salah? Aku tidak langsung menjawab, hanya berkata, kamu mengandalkan klausa tidak memiliki kemampuan finansial. Dia mengangguk. Benar. Aku bertanya, lalu bagaimana kamu membuktikannya? Dia mengangkat alis. Dia punya utang yang belum lunas, apa itu belum cukup? Aku menggeleng, belum. Dia terdiam. Aku meletakkan kertas itu. Punya utang bukan berarti tidak mampu. Aku menatap lurus ke arahnya, hanya jika dia tidak bisa membayarnya, barulah itu disebut tidak mampu. Dia diam. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena aku berada di jalur yang benar. Aku melanjutkan, saat ini Mas Daniswara masih membayar, masih menjalankan operasional, tidak ada bukti yang menunjukkan dia kehilangan kemampuan. Dia tertawa, tapi kali ini tidak seyakin sebelumnya. Kamu pikir hanya dengan bicara begitu saja sudah cukup? Aku menjawab, tidak. Aku menatap lurus. Tapi jika kamu mau mempermasalahkannya, kamu juga harus punya dasar. Suasana menegang. Mas Daniswara berdiri di sampingku, tidak bicara, tapi aku tahu dia mendengarkan. Amara menatapku lama lalu berkata, kamu tidak sederhana, aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, tapi kamu pikir bisa bertahan berapa lama? Itu adalah ancaman yang jelas. Aku bertanya balik, kamu pikir bisa mengambilnya? Dia tidak menjawab, hanya mengambil kembali tasnya. Tapi sebelum berbalik, dia mengatakan satu kalimat, Mas Daniswara. Dia menatapnya, kamu tidak mau jual juga tidak apa-apa. Dia berhenti sejenak. Tapi kamu akan membayarnya dengan cara lain. Lalu dia pergi tanpa menoleh, pintu tertutup tidak keras tapi suaranya bergema lama di kepalaku. Aku berdiri diam sejenak lalu menoleh ke Mas Daniswara. Mas sudah tahu klausa itu dari dulu. Dia mengangguk. Iya. Aku bertanya. Lalu kenapa Mas tidak bilang? Dia diam lalu berkata, karena kupikir aku bisa menyelesaikannya. Aku menatapnya, Mas mau menyelesaikannya sendiri? Dia tidak menjawab. Aku menghela napas, tidak menyalahkan, hanya mengerti. Seseorang yang terbiasa menanggung beban sendirian tidak akan mudah berbagi. Aku duduk, melihat kembali buku-buku catatan lalu berkata, 300 juta. Dia menatapku, aku melanjutkan, kalau sudah lunas, bagaimana? Dia menjawab, maka aku akan menyelesaikan urusan kepemilikan. Aku mengangguk. Kalau begitu cukup. Dia menatapku, maksudmu? Aku berkata, kita tidak perlu berdebat dengannya, kita hanya perlu menyelesaikan bagian kita. Kalimat itu sederhana tapi jelas. Mas Daniswara diam lalu mengangguk, tapi aku tahu masalahnya tidak sesederhana itu, karena orang seperti Amara bukan tipe yang akan menunggu. Dan benar seperti dugaanku, hanya 3 hari kemudian, segalanya mulai datang bertubi-tubi. Si pemberi pinjaman muncul, tidak sendirian tapi bersama 2 orang lain. Tidak ribut, tidak membuat masalah,
tapi hanya dengan berdiri di sana saja sudah cukup membuat suasana menjadi berat. Dia menatap Mas Daniswara. Sudah jatuh tempo. Suaranya tidak tinggi tapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku berdiri di samping, tidak ikut campur, hanya mengamati. Mas Daniswara berkata, "Saya tahu." Dia bertanya, "Kapan dibayar?" Dia menjawab, "Minggu ini." Dia mengangguk. "Baik." Lalu dia berbalik pergi. Tanpa kata tambahan, tapi aku tahu itu adalah batas waktu terakhir. Malam itu, aku duduk sendirian menatap buku catatan. 300 juta bukan jumlah kecil, tapi bukan tidak mungkin. Aku berpikir sangat lama lalu berdiri, masuk ke kamar, membuka koper yang kubawa saat pindah ke sini. Di dalamnya ada barang-barang yang belum pernah kusentuh. Sebuah buku tabungan, sedikit emas, tidak banyak tapi cukup. Aku mengambilnya, menatapnya sejenak lalu keluar. Mas Daniswara sedang duduk di meja. Aku meletakkan semuanya di hadapannya. Dia tertegun. "Kamu." Aku berkata. "Bayarlah." Dia menatapku tapi aku menggeleng. "Tidak perlu bicara." Aku menatap lurus ke arahnya. "Aku tidak membantumu." Aku berhenti sejenak. Aku sedang membantu diriku sendiri. Kalimat itu membuatnya diam. Aku melanjutkan. "Aku tidak ingin orang lain menentukan hidupku, apalagi sampai kehilangan sesuatu yang sudah kamu perjuangkan." Suasana hening tapi tidak berat, melainkan jelas. Mas Daniswara menatapku sangat lama lalu, untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku. Bukan karena butuh, tapi karena mengerti. Dan aku tahu sejak saat itu, kami bukan lagi dua orang yang berdiri berdampingan, tapi berada di sisi yang sama. Tapi aku tidak menyangka, ketika segalanya seolah sudah ada jalan keluar, sebuah kebenaran lain mulai terungkap. Sebuah kebenaran yang berhubungan dengan si pemberi pinjaman dan juga Amara, yang membuatku sadar bahwa semua ini dari awal mungkin tidak sesederhana yang kupikirkan. Aku tidak bisa tidur malam itu, bukan karena takut, tapi karena segalanya mulai menjadi jelas, setiap kepingan, setiap detail. Aku berbaring di samping Mas Daniswara, mendengar napasnya yang teratur, tapi kepalaku tidak tenang. Gambaran Amara, perjanjian lama, lalu si pemberi pinjaman, semuanya seolah terhubung menjadi satu garis lurus. Sebuah garis yang jika diikuti sampai akhir, hanya akan ada satu kesimpulan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa banyak bicara, aku hanya menatap Mas Daniswara sejenak lalu bertanya, "Mas merasa aneh tidak?" Dia menatapku, "Aneh kenapa?" Aku berkata pelan. Si pemberi pinjaman datang di saat yang tepat. Dia diam. Aku melanjutkan. Tepat setelah Amara kembali. Dia masih tidak bicara, tapi aku tahu dia sudah mengerti. Aku duduk di hadapannya, aku tidak berpikir itu kebetulan. Dia menghela napas panjang lalu berkata, "Aku juga berpikir begitu." Jawaban itu tidak membuatku terkejut, tapi memastikan. Aku bertanya lagi, "Mas pernah curiga mereka berhubungan?" Dia diam sejenak lalu mengangguk. "Pernah." Aku menatapnya, "Lalu kenapa Mas tetap meminjam?" Dia berkata, "Karena waktu itu aku tidak punya pilihan lain." Aku tidak menyalahkan, karena aku mengerti. Ada saatnya seseorang tahu itu berbahaya tapi tetap harus melangkah masuk. Bukan karena bodoh, tapi karena tidak ada jalan lain. Aku mengangguk. "Kalau begitu, sekarang kita hanya punya satu cara." Dia menatapku. "Bayar lunas." Aku berkata, "Benar. Putuskan. Tidak perlu berdebat, tidak perlu bertengkar, cukup akhiri saja." 3 hari kemudian, Mas Daniswara membawa uang untuk menemui si pemberi pinjaman. Aku ikut. Bukan karena tidak percaya padanya, tapi karena aku ingin menyaksikannya. Kami tiba. Pria itu sudah duduk di sana. Masih dengan wajah tenang tanpa emosi. Mas Daniswara meletakkan uangnya, "Ini semuanya." Dia melihatnya, tidak buru-buru, menghitung setiap tumpukan, lalu mengangguk. "Cukup." Tanpa kata tambahan, hanya itu. Mas Daniswara berkata, "Surat-suratnya." Dia mengeluarkannya, meletakkannya di meja. Aku melihat surat perjanjian utang itu dicoret dan dicap lunas. Selesai. Tidak ada lagi ikatan. Saat itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang terlepas, bukan lega sepenuhnya, tapi bebannya berkurang. Kami berdiri, bersiap pergi, saat dia mengatakan satu kalimat, "Kamu beruntung." Mas Daniswara berhenti, "Saya juga." Dia menatap kami, "Tidak semua orang bisa lepas semudah ini."
Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku mengerti. Bukan beruntung, tapi tepat waktu. Kami tidak bertanya lebih lanjut, tidak perlu, karena segalanya sudah jelas. Dalam perjalanan pulang, Mas Daniswara diam sangat lama lalu berkata, "Terima kasih, Kinasih." Aku menggeleng, "Tidak perlu." Aku melihat keluar jendela mobil, asalkan mulai sekarang Mas tidak lagi menyembunyikan apapun dariku. Dia mengangguk, tidak berjanji, tapi aku tahu dia akan melakukannya. Sore itu, Amara kembali, tanpa pemberitahuan, tanpa mengetuk, hanya berdiri di halaman. Tapi kali ini bukan lagi kepercayaan diri seperti sebelumnya, melainkan ketegangan. Aku keluar, dia menatapku. "Dia di mana?" Aku menjawab, "Di dalam." Dia berkata, "Panggil dia keluar." Aku tidak memanggilnya, hanya berkata, "Kamu bisa bicara denganku." Dia tertawa. "Kamu pikir kamu bisa menggantikannya?" Aku tidak menjawab, hanya menatap. Sesaat kemudian, Mas Daniswara keluar. Dia berdiri di sampingku, tidak maju, tidak mundur, hanya di sana. Amara menatapnya, "Kamu sudah bayar." Dia mengangguk. "Iya." Dia mengepalkan tangannya lalu tertawa. Tapi kali ini senyumnya tidak lagi alami. "Kamu lebih cepat dari dugaanku." Dia tidak bicara. Dia melanjutkan, "Berarti kamu berhasil mempertahankannya." Dia mengangguk. "Iya." Tidak lebih, tidak kurang. Suasana hening. Sesaat kemudian, dia berkata, "Kamu pikir ini sudah selesai?" Dia menatap lurus, "Iya." Hanya satu kata, tapi kali ini bukan lagi kesabaran, melainkan ketegasan. Dia diam lalu tersenyum tipis. "Kamu sudah berubah." Dia tidak menjawab. Dia menatapku, karena dia. Aku tidak bicara, karena jawabannya tidak penting. Dia menghela napas lalu berkata, "Baiklah, aku kalah." Kalimat itu tidak keras tapi cukup untuk menutup segalanya. Bukan kalah dalam sengketa, tapi kalah dalam pilihan. Dia berbalik pergi, tidak menoleh, tidak berkata apa-apa lagi. Dan kali ini aku tahu dia tidak akan kembali. Semuanya berakhir. Tapi yang paling mengejutkanku adalah malam itu. Seluruh keluarga duduk bersama, bukan untuk berdebat, tapi untuk bicara. Pak Wibowo menatap Mas Daniswara lalu berkata, "Bapak salah." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Orang seperti beliau tidak mudah mengatakannya. Beliau melanjutkan, "Bapak pikir kamu tidak akan sanggup." Beliau menunduk. "Tapi Bapak salah." Mas Daniswara tidak bicara, hanya mendengarkan. Beliau melanjutkan, "Toko itu mulai sekarang milikmu, tidak ada yang boleh ikut campur." Kalimat itu tidak perlu keras, tapi cukup untuk mengakhiri semua sengketa. Bagas duduk diam, tidak protes, tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya tidak lagi setajam sebelumnya. Mungkin dia tidak sepenuhnya setuju, tapi setidaknya dia sudah mengerti. Adik-adik lainnya juga tidak lagi bersikap acuh tak acuh. Suasana di rumah untuk pertama kalinya tidak lagi tegang, melainkan tenang. Aku menatap Mas Daniswara, dia tidak tersenyum, tapi sorot matanya tidak lagi seberat sebelumnya, hanya ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang sangat lama. Malam itu, kami duduk bersama, bukan membicarakan hal-hal besar, hanya cerita-cerita kecil, tapi cukup untuk memahami bahwa keluarga ini telah melewati masa yang sangat sulit. Aku berbaring, menatap langit-langit. Kali ini aku bisa tidur. Tanpa mimpi, tanpa khawatir, hanya damai. Aku menyadari satu hal, hidup tidak selamanya adil. Akan ada saatnya kita diragukan, diremehkan, dipaksa memilih. Tapi jika kita cukup kuat dan tidak melepaskan tangan di saat yang tepat, pada akhirnya segalanya akan kembali ke tempatnya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan. Dan yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang bisa kita pertahankan, tapi apakah ada orang yang berdiri bersama kita sampai akhir. Aku menoleh. Mas Daniswara sudah tertidur. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya sebagai istrinya, tapi sebagai teman seperjalanannya yang sejati. Dan aku tahu kami tidak akan lagi harus menghadapi hal-hal seperti ini. Bukan karena hidup akan menjadi lebih mudah, tapi karena kami sudah tahu cara untuk berdiri bersama. Itulah yang terpenting.